terjadi. Saya bacain ya, Bu. Tolong didengar baik-baik. Sukiro terjadi adalah seorang pembicara dan konselor keluarga. Jadi beliau adalah seorang pembicara dan juga konselor keluarga. Nah, sewaktu menjabat sebagai sekjen di Yayasan Cinta Anak Bangsa, sekarang namanya YK Foundation, dari Agustus 1999 sampai April 2003, dia semakin menyadari betapa pentingnya peranan keluarga dalam hidup di zaman postmodern ini. Ya, dia kemudian ke Singapura tahun 2000 untuk mendalami terapi satir, terapi keluarga model satir yang akan kita bahas nanti. Nah, Sukirno mendapat postgraduate diploma di bidang terapi keluarga model satir dari The Satire Pacific Institute yang berpusat di Vancouver, Kanada. Nah, beliau ini luar biasa karena termasuk salah satu dari 15 orang yang diundang untuk mengikuti International Trainers Training model satir di Vancouver tahun 2006 dan 2007. Jadi pengalamannya dalam bidang konseling ini udah jam terbangnya udah tinggi sekali nih. Nah, Sukirno juga terdaftar sebagai anggota profesional dari Satire Institute of the Pacific. Nah, beliau banyak menangani ngajar di berbagai perusahaan, di tempat-tempat yang orang undang, tempat terkenal gitu. Jadi ini akan menarik sekali, saya percaya. Jadi tolong fokus, taruh semua energi kita supaya pembicara bisa memberikan yang terbaik buat kita. Dan saya sangat yakin sekali ini akan blessing buat kita semua dan kita diperkaya lewat Bapak Sukirno, terapis kita. Monggo Pak, dipersilakan Pak. Terima kasih banyak Elsar dan teman-teman semua yang sudah hadir pada siang ini. Elsar Hayer itu mengikuti pendidikan kami adakan, kalau saya tidak salah, belajarnya sampai 2 kali. Oke, 1 kali ketika kita mengundang pengajar dari Singapura, yaitu Warren Tan, dan kemudian kita adakan sekali lagi, saya mengajar sendirian tahun 2015 kalau saya tidak salah ingat. Baik, saya akan langsung masuk ke materi saya dan kita akan lihat ya. Oke, let's go. Okay, introduction to the Satir model. Nah, ketika saya ditanya sama orang, apa teknik konseling yang saya pelajari? Kalau saya mengatakan model Satir atau Satir model, itu pasti muncul pertanyaan. Pertanyaannya itu biasanya begini. Oh, jadi Bapak mengkonseling pakai cara nyindir ya? Oke, pakai cara nyindir. Yang pakai cara nyindir. Satir itu nama orang yang kita akan perkenalkan sebentar ya. Jadi bukan teknik konseling pakai nyindir-nyindirin orang. Metodenya bukan seperti itu. Nah, mari kita bicara sekarang apa yang penting yang menjadi pergumulan umat manusia pada saat ini. The big issue today adalah persoalan mental health, kesehatan jiwa. Ini isu yang terutama 2 tahun terakhir ini menjadi isu yang sangat amat menjadi pusat perhatian banyak orang, terutama karena adanya masalah pandemi COVID-19. Kalau kita lihat, sebelum COVID sekalipun, masalah mental health ini sudah sangat mengganggu, terutama bagi anak-anak muda, remaja, atau seumur mereka ini. Kalau Anda perhatikan, ini adalah artikel di koran New York Times, memberikan data-data seperti yang bisa dilihat di layar ini. Intinya adalah bahwa para remaja di Amerika Serikat itu menganggap kecemasan dan depresi itu sebagai major problem di sisi kiri, yaitu masalah besar sebanyak 70% mengatakan ini adalah major problem. Ya, jadi ini problem ini sebelum pandemi tahun 2017. Tapi ketika pandemi berlangsung, kita melihat PBB sampai memberi peringatan akan krisis kesehatan mental global karena pandemi COVID-19. Ya. Lalu kemudian child and youth mental health problems have doubled during COVID-19. Jadi masalah mental health ini ternyata double ketika terjadi pandemi. Terus kalau kita lihat lebih jauh, ini sumbernya dari adalah riset kesehatan dasar Kemenkes, dan saya ambil sumbernya dari LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini angka-angkanya itu 11 juta mereka yang umur 15 tahun ke atas itu menunjukkan gejala-gejala depresi dan kecemasan. 80% kasus remaja yang self-harm hingga bunuh diri akibat dari depresi dan kecemasan mencapai 10.000 atau 1 jiwa setiap 1 jam. 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh diri. Kalau kita lanjutkan, di sini adalah riset sistem registrasi sampel yang dilakukan oleh Badan Litbangkes tahun 2016. Data terakhir yang saya bisa dapat adalah angka bunuh diri di Indonesia itu 1.800 orang setiap tahun atau 5 orang setiap hari. 47,7% korban bunuh diri itu berusia 10-13 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. 20% populasi orang Indonesia mempunyai potensi masalah gangguan jiwa. 19 juta penduduk Indonesia berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan dari situ itu ada 12 juta diantaranya yang jelas-jelas mengalami depresi. Itu situasi di Indonesia yang ditambahkan dengan berbagai berita. Jadi jelas sekali bahwa ini big issue sekarang, mental health ini. Nah, triggernya itu apa? Triggernya itu bisa macam-macam. Ya. Trigger kenapa orang alami gangguan kejiwaan adalah karena adanya kompetisi hidup, keras sekali persaingan hidup. Kemudian barangkali ada masalah yang bandel, yang nggak selesai-selesai. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kesehatan, sakitnya nggak sembuh-sembuh, atau hal yang lain yang berlangsung lama sekali. Itu yang kemudian memicu yang namanya tekanan kejiwaan. Terus barangkali ada sifat seperti perfeksionisme. Semua mesti perfect. Itu rentan untuk alami tekanan kejiwaan. Atau barangkali hidup di kota besar dengan persaingan yang sangat amat besar sekali, itu juga membuat orang akan gampang terpicu untuk mengalami tekanan kejiwaan. Kemudian ada orang yang punya namanya turunan atau genetik. Ya. Memang dari atasnya itu sudah ada hal tertentu kemudian yang membuat dia rentan mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian ada masalah kesuksesan dan kegagalan. Kalau orang mengalami kegagalan, dia bisa alami yang namanya stres, depresi. Sebaliknya, orang sukses pun jangan dikira tidak lepas dari tekanan kejiwaan. Banyak mereka juga mengalami yang namanya stres. Lalu kemudian barangkali kehilangan orang tertentu atau kehilangan uang yang banyak, hilang teman, dan lain sebagainya. Ini banyak kejadian di masa pandemi demikian ini, kehilangan orang tertentu. Kemudian sosmed. Sosmed itu adalah salah satu trigger gangguan kejiwaan, terutama yang namanya Instagram, yang adalah ruang pamer terbesar di dunia. Ya. Ketika kita lihat scrolling Instagram orang, kita alami yang namanya barangkali iri hati, kemudian barangkali pertanyaan yang mengganggu, kenapa dia bisa hidupnya enak, kenapa saya enggak. Lalu kemudian pandemi. Dan kemudian sekarang sedang terjadi, yaitu perang. Itu semua adalah trigger yang akan membuat seseorang itu bisa jatuh ke dalam gangguan kesehatan jiwa. Kalau Anda tinggal di kota besar, maka kehidupan modern sehari-hari itu akan memicu yang namanya stres, depresi, kecemasan, ketakutan, kesepian, loneliness, atau keterasingan atau isolasi. Terutama masa yang kita kenal kemarin-kemarin namanya PSBB atau lockdown. Nah, jadi ini masalah yang sudah terjadi dari lama sekali, maka tentu ada banyak sekali upaya untuk orang-orang berusaha untuk menemukan jalan keluar nih. Bagaimana caranya menolong seseorang atau menolong diri sendiri lepas daripada gangguan-gangguan kejiwaan ini nih. Nah, yang melakukan ini banyak sekali. Saya kasih contoh nama-nama besar. Sigmund Freud, yang terkenal dengan metode psikoanalisa. Salvador Minuchin, terkenal dengan model strukturalnya itu. Ya, Carl Rogers yang saking terkenalnya sampai approach-nya itu dikasih nama Rogerian. Pengaruhnya besar sekali di dunia konseling. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain, Milton Erickson dengan hipnoterapi yang banyak orang bicarakan, banyak orang pelajari. Murray Bowen yang terkenal dengan peta keluarganya, pohon keluarganya. Aaron Beck baru meninggal belum lama ini pada umur hampir 100 tahun. Aaron Beck ini memulai menggagas yang namanya
CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang dalam dunia konseling dan psikologi. Nah, tentu kemudian Bapak Ibu bertanya nih, ini ada yang nongol ini kenapa laki semua, Pak? Ya, pria, wanitanya mana? Nah, ini dia. Virginia Satir kemudian muncul. Nah, Virginia Satir kemudian menemukan satu teknik konseling yang dipakai, yang dikenal dengan nama Satir Model atau model Satir. Jadi kita akan menemukan bahwa ini salah satu dari sedikit model konseling yang memakai nama penemunya. Ya. Satir ini unik sekali karena dia muncul di tengah-tengah lautan pria yang mendominasi gerakan terapi keluarga. Nah, beliau ini lahir tahun 1916, kemudian meninggal tahun 1988. Ya. Umur cukup panjang, ya, kontribusinya besar sekali. Dia mengawali masuk dunia konseling karena prihatin dengan satu siswanya. Dia dulu ini kepala sekolah, ya, sekaligus guru, daerah pedalaman di Amerika Serikat. Umurnya baru 19 tahun, sudah jadi kepala sekolah. Ya. Nah, ada satu anak yang ketinggalan dan dikasih tambahan les, nggak bisa. Jadi Satir putuskan untuk mengunjungi rumahnya anak ini dan menemukan keadaan rumah itu kacau balau, keluarga tidak harmonis. Jadi dia berkesimpulan, sesuatu yang sekarang kita anggap biasa, tapi ini bicara kejadian 70-80 tahun lalu, itu dianggap revolusioner. Yaitu Satir mengatakan bahwa ternyata performance kita di kantor atau di sekolah itu dipengaruhi sekali oleh keadaan keluarga kita di rumah. Ya, jadi ada korelasinya ini antara dua ini. Bagaimana Anda perform dengan keadaan rumah tanggamu. Ya. Nah, jadi beliau ini dikenal dengan istilah the mother of family therapy. Tidak banyak wanitanya, tapi dia salah satunya yang sangat punya peran besar sekali dalam dunia terapi keluarga atau konseling. Ya. Semua pengajaran Satir itu dibungkus dengan istilah ini, becoming more fully human. Bagaimana caranya seorang manusia itu menjadi lebih manusiawi? Itu yang ingin dia lakukan melalui konseling-konselingnya ini. Next-nya adalah dia itu melalui 2 survei di internasional dianggap sebagai terapis yang paling influential. Nah, Anda perlu tahu bahwa Satir itu tidak terlalu banyak melahirkan teori, ya, tetapi dia keliling dunia dan mengadakan workshop, seminar, pelatihan yang kemudian membuat pengaruhnya itu cukup besar di dunia konseling. Dia juga adalah co-founder dari satu lembaga namanya Mental Research Institute di Palo Alto di California, di awal-awal sekali gerakan terapi keluarga. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu terbiasa dengan NLP, Bapak Ibu akan menyadari bahwa NLP ini sebenarnya didasarkan pada 3 model dasar. 1, Satir model, 2, hipnoterapi, 3 adalah Gestalt terapi Frederick Perls. Nah, jadi pengaruh Satir itu sampai sekarang masih ada, terutama melalui yang namanya NLP. Ini beberapa buku karangan beliau. Ya. Yang pertama yang di tengah, Conjoint Family Therapy, ini sebenarnya lebih ke arah orang bilang apa namanya yaitu makalah itu catatan-catatan singkat saja ketika dia ngajar, ya. Yang bukan berupa tulisan yang panjang lebar begitu. Okay. Nah, itu yang pertama yang punya pengaruh besar sekali karena sewaktu zaman itu konseling itu harus selalu one on one karena pengaruh psikoanalisa. One on one konseling nggak boleh dengan yang lain. Nah, Satir ini salah satu daripada terapis pada zaman itu yang berani membawa satu keluarga masuk ke ruang konseling. Jadi ini menjadi suatu terobosan besar sekali. Karena bagi Satir, orang yang datang dibawa untuk dikonseling itu bukanlah satu-satunya tanda kutip masalah. Mungkin dia cuma simptom dari masalah lain di rumahnya, makanya satu keluarga mesti dibawa ke ruang konseling. Ya. Nah, kalau saudara tanya sama saya, berapa banyak yang pernah saya konseling, paling ramai satu kali konseling itu 8 orang. Dari omanya, kemudian anak-anak sampai cucu semua, 8 orang di satu ruangan, dan itu di konseling.
Nah, itu memerlukan sesuatu pengaturan yang cukup baik. Kalau nggak bisa berantem di depan kita. Oke. Lalu kemudian ada buku The New People Making. Ya, itu lebih ke arah parenting class. Tapi kemudian Bapak Ibu akan menemukan bahwa ini adalah khas daripada buku di sebelah kanan, The Satir Model, Family Therapy and Beyond. Jadi Satir itu mengatakan bahwa apa yang dia ajar ini lebih dari sekedar terapi keluarga, tapi lebih jauh lagi. Dia berusaha membuat tanda kutip manusia baru, the new people making. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan, The Satir Model buku ini, Anda akan melihat bahwa ada nama-nama pengarangnya Virginia Satir, John Benman, Jane Gerber, dan kemudian Maria Gomori yang baru meninggal belum lama ini. John Benman itu adalah guru saya. Saya belajar di bawah beliau selama tahun 2000 kemudian 2004 sampai 2005, kemudian 2006 dan 2007 saya belajar di bawah John Benman. Jadi ketika Virginia Satir meninggal, dia mewariskan 1,4 juta dolar kepada 7 orang. Salah satunya adalah John Benman yang diminta untuk memperluas ilmu yang dia ajarkan ini. Dan kemudian John Benman di Vancouver, kemudian keliling ke Asia dan bagikan ilmunya. Salah satu orang yang mendapat kehormatan untuk bisa belajar di bawah John Benman. Nah, jadi itu yang membuat kemudian ini ajaran ini, aliran ini, model konseling ini kemudian ada kemana-mana. Oke, saya lanjutkan. Senjatanya Satir Model ini ada 4, toolsnya istilahnya ya. Toolsnya itu ada 4. Nomor 1 adalah iceberg metaphor, metafora gunung es. Yang kedua adalah coping stances. Istilah saya adalah stansi untuk supaya mempergampang mengingatnya. Coping stances adalah sikap orang ketika menghadapi masalah. Kemudian yang ketiga adalah family of origin, peta keluarga asal. Ya. Yang keempat adalah party. Nah, hari ini kita ada ini adalah introduction, pengenalan akan model Satir. Jadi kita akan saya akan bicara memberi Bapak Ibu gambaran Satir model seperti apa konselingnya ini dan apa yang bisa kita lakukan dengan model ini. Coba kita lihat pertama-tama. Oke. Nah, semua yang 4 tadi ini nih itu ketika dilakukan, dijalankan itu perlu mengingat yang satu ini. Oke, ini adalah model Satir dipakai di dunia bisnis. Satir change model, perubahan model Satir. Oke, model perubahan Satir. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, yaitu ada garis sebelah kiri ke atas performance-nya untuk kerja seorang, kanan adalah waktu. Perhatikan bahwa ada satu, ketika seorang itu mengalami perubahan, ada satu waktu di mana dia akan turun nih, grafiknya itu akan turun sebelum naik lagi. Yaitu bahwa yang bagian turun itu, Bapak Ibu bisa lihat itu namanya chaos, kekacauan. Ya. Jadi ada status quo, ada kekacauan, integrasi, new status quo. Jadi ketika seorang mau berubah atau suatu organisasi mau berubah, di awal perubahan akan muncul namanya chaos, kekacauan. Di situ biasanya orang bisa kembali kepada jalan yang lama. Nah, saya coba gambarkan mungkin dengan cara yang lain bisa agak membuat Bapak Ibu bisa melihat. Oke, begini. Ada namanya status quo di awal sekali, ya, suatu keadaan. Lalu kemudian masuklah suatu unsur asing. Unsur asing ini kemudian ketika dia masuk, dia membawa namanya kekacauan, chaos. Semua jadi serba kacau. Cara-cara lama dipakai nggak bisa sama sekali. Nah, di sini ketika ada di poin 3, orang bisa kembali ke poin 1, kembali ke status quo lagi. Atau dia bisa memutuskan untuk kita terusin ini dan mengalami namanya transformasi. Nah, transformasi ini perlu kemudian diintegrasikan ke dalam hidup sehari-hari. Ya, apa yang sudah terjadi ini integrasikan. Ya, kemudian dipraktekkan dan akhirnya akan membawa namanya status quo baru. Jadi ketika Bapak Ibu mengkonseling suatu keluarga, jangan heran kalau ketika Anda masuk mengkonseling, yang terjadi bukannya damai, malah kacau. Chaos itu sesuatu yang akan terjadi menjelang suatu transformasi terjadi. Jadi ini bagian yang umum biasa.
Nah, unsur asing itu bisa macam-macam. Unsur asing itu bisa si konselor sendiri. Ketika dia masuk, dia bikin kacau. Ya, unsur asing. Ya. Nah, unsur asing juga bisa macam-macam. Ya, seseorang mengalami suatu perubahan. Ya, umpama contoh lah, ada seseorang yang kemudian contoh dia barangkali pindah agama gitu. Nah, di keluarga itu terjadi unsur asing masuk, terjadilah kekacauan di situ. Nah, si konselor ini sendiri itu perlu terus-menerus mendampingi semua proses ini. Ya, tugas dia adalah memastikan ini semua mengalami transformasi, kemudian masuk kepada new status quo. Itu adalah gambaran ketika seorang mengkonseling. Ya, oke, next. Berbagai tingkat terapi. Ada terapi konseling yang sifatnya itu memberikan dukungan saja. Itu paling dasar. Ya, hasilnya adalah orang mengalami kelegaan. Contohnya adalah curhat. Orang curhat sama kita, dia alami kelegaan. Pada level lebih dalam, yaitu perbaikan masalah. Ya, di sini solusinya diberikan nih. Ada jalan keluar. Tapi ada yang ketiga, level 3 adalah perubahan. Mulai terjadi perubahan tertentu tidak menyeluruh. Pada level keempat, seorang mengalami perubahan esensi yang sifatnya spiritual. Nah, di sini dia kemudian menjadi pribadi yang berbeda, yang utuh. Setiap model berusaha untuk masuk ke level yang keempat, supaya orang mengalami yang namanya perubahan esensi atau perubahan spiritual. Sekalipun demikian, dalam setiap konseling, apapun kasusnya, siapapun yang dikonseling, Satir itu punya 4 meta goals yang berlaku untuk semua kasus. Dalam semua kasus, si konselor ini berusaha menumbuhkan kepercayaan diri konseling. Yang biasanya ancur-ancuran kalau dia alami kegagalan. Atau dia dibuat untuk mampu membuat pilihan. Untuk itu maka Bapak Ibu akan menemukan model Satir ini tidak membuat pilihan bagi konseling. Sekalipun dipaksa, dipojokkan, didesak, dia menolak untuk membuat pilihan. Itu semua kembali kepada yang dikonselingnya. Dia mesti membuat pilihan. Lalu kemudian meta goals-nya Satir adalah supaya orang si konseling ini jadi orang lebih bertanggung jawab dalam hidupnya. Dia jangan lempar tanggung jawab, jangan lari dari tanggung jawab, dia mesti bertanggung jawab. Untuk itu, maka si konseling itu yang diminta membuat pilihan dalam hidupnya. Dia mesti menjadi seorang choice maker. Karena dengan membuat pilihan, dia menjadi bertanggung jawab atas pilihannya. Maka kenapa konselor tidak boleh membuat pilihan bagi konseli? Karena nanti yang tanggung jawab siapa? Konselornya. Kan tidak lucu. Oke. Nomor 4. Meta goal Satir adalah bagaimana membuat si konseli ini menjadi seorang yang congruent. Oke, congruent itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Saya akan bacakan dengan cepat sekali. Satir model itu punya prinsip dasar. Kenapa dia lakukan terapinya itu dengan cara seperti begini? Oke, ini 16 prinsip dasar Satir model. Saya akan bacakan saja karena ini introduction. Nomor 1, perubahan adalah hal yang mungkin. Nah, Anda mesti setuju dulu dengan semua prinsip dasar ini untuk bisa mempraktekkan model konseling ini. Oke, perubahan adalah hal yang mungkin. Perubahan eksternal itu terbatas. Tapi perubahan internal itu adalah mungkin. Oke. Nomor 2. Setiap orang memiliki sumber-sumber internal untuk mengatasi masalah dengan baik dan bertumbuh. Oke. Kita semua punya sumber internal untuk atasi masalah kita dengan baik dan bertumbuh. Dan kata lain, kliennya ini bukan orang lemah. Kliennya adalah orang yang mampu untuk mengatasi masalah dan bertumbuh. Nomor 3, kita semua memiliki pilihan-pilihan. Respons versus reaksi terhadap stres. Nomor 4, suatu tujuan utama konseling adalah menjadi orang yang mampu membuat pilihan. Ya, jadi kembali ke soal pilihan. Nomor 5, pengharapan adalah unsur penting untuk terjadinya suatu perubahan. Oke. Nomor 6, ini ucapan Satir yang dianggap terkenal yang sering dikutip. The problem is not the problem. Coping is the problem. Yang menjadi masalah bukan masalah itu sendiri, tapi cara menangani masalahnya. Itu yang keliru dan itu yang perlu diperbaiki. Okay. 7. Cara orang menghadapi masalah seringkali adalah cara mereka bertahan menghadapi pengalaman yang menyakitkan. Jadi kalau ada orang terlihat aneh, gitu, kita berusaha untuk memahami bahwa ini cara dia menangani pengalaman yang menyakitkan dalam hidupnya. Nomor 8.
kebanyakan orang memilih keadaan yang sudah dikenal daripada ketidaknyamanan yang muncul dari perubahan. Maksudnya adalah manusia itu biasanya mendingan nggak usah berubah. Mendingan yang sekarang aja deh, udah tahu gimana caranya daripada saya mesti berubah dan kemudian tidak nyaman. Ini untuk menolong kita memahami kenapa orang kadang-kadang sudah tahu keadaannya, tidak tahu jalan keluarnya, dikasih jalan keluar, nggak mau juga. Itu 8. 9. Perasaan adalah milik kita. Kita bertanggung jawab atas perasaan kita. Nomor 10. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kecuali dampak masa lalu yang bisa diubah. 11. Menerima dan menghargai masa lalu meningkatkan kemampuan untuk menghadapi masa depan. Jadi masa depan itu jangan dijadiin lawan. Kita perlu terima dan hargai dia supaya kita bisa maju ke depan. 12. Proses adalah jalan menuju perubahan. Cerita membentuk konteks di mana perubahan bisa terjadi. Maksudnya begini, teman-teman sekalian. Yang namanya perubahan itu perlu proses. Jangan di-bypass. Prosesnya perlu kita perhatikan. Jangan ceritanya yang diperhatikan, prosesnya diperhatikan. Ya nanti yang ketahuan ya kita bicara gunung es. 13. Cara menangani masalah atau stansis itu adalah manifestasi dari tingkat gambar diri. 14. Semua orang secara umum bermaksud melakukan hal yang terbaik yang mereka ketahui. Hal tertentu menghalangi mereka untuk melakukannya. 15. Proses jiwa manusia adalah universal. Karena itu prinsip penyembuhan bisa diterapkan dalam budaya atau lingkungan yang berbeda. Jadi pendekatan Satya model ini bisa dipakai untuk mengkonseling semua orang. Apapun background-nya, bangsanya, agamanya, keyakinannya, semua bisa dikonseling dengan metode ini. 16. Sarana penyembuhan yang terampuh adalah pribadi sang terapis. Pada akhirnya, teknik penting nggak? Teknik itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah pribadinya terapis. Itu yang seringkali menentukan kesembuhan. Ya. Oke, itu prinsip dasar pendekatan Satya model. Nah, sekarang saya bicara, jadi Bapak Ibu mesti percaya dulu, terima ini semua, baru bisa melakukannya. Kalau enggak, Anda akan kesulitan. Ya. Oke, nah sekarang nomor 17. 17. Ini sudah selesai. Nah, sekarang saya akan bicara gunung es. Oke? Ya. Nah, perhatikan gunung es. Ini senjata tools Satya model yang paling sering dipakai. Ya. Nah, ini adalah manusia. 10% terlihat, 90% tersembunyi. Masalah kita apa? Masalah kita adalah kita hanya bisa melihat yang di atas permukaan air, yang 10% itu. Itu yang kita lihat. Dari situ kita menilai manusia, dari situ kita kemudian menentukan orang mesti bagaimana. Ya, ini adalah hal yang umum. Nah, manusia, 10% terlihat, 90% tersembunyi. Apa yang terlihat, apa yang tersembunyi? Mari kita lihat. Yang di atas permukaan air itu namanya tindakan tingkah laku. Itu yang kita lihat sehari-hari. Dalam diri setiap orang kita lihat apa? Tingkah lakunya, tindakannya. Lalu kemudian di batas air itu ada namanya sikap atau coping stances. Ya. Coping stances, Lalu kemudian di bawahnya itu ada namanya perasaan, feelings. Kemudian ada persepsi, itu salah ketik, mohon maaf, persepsi, perception. Kemudian ada di bawahnya lagi, itu namanya pengharapan atau ekspektasi. Di bawahnya ekspektasi ada namanya dambaan atau yearning. Kemudian di bawahnya ada akunya atau self-nya. Terakhir adalah roh atau spiritnya. Nah, Bapak Ibu memperhatikan hal-hal ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada satu kotak itu peristiwa atau kejadian. Jadi seseorang alami suatu kejadian dalam hidupnya. Nah, kejadian ini berdampak kepada setiap lapis gunung es. Ya, setiap lapis gunung es. Jadi seorang konselor Satya itu ketika duduk menghadapi kliennya, dia akan pakai gunung es ini. Ini senjatanya dia. Dia akan lakukan yang kita sebut dengan nama, kalau istilah dokternya itu kayak seperti diagnosanya. Atau istilah konselingnya adalah assessment. Saya mulai dengan melihat ini kejadiannya apa, peristiwanya apa.
Kemudian saya akan lihat sikap dia bagaimana hadapi masalah ini. Terus perasaan apa yang terjadi muncul, persepsinya apa, pengharapannya apa, dampaknya apa, akunya bagaimana, kemudian rohaninya bagaimana. Saya akan periksa semua itu satu persatu. Setiap level saya periksa satu-satu. Nah, setelah itu saya kasih contoh begini. Oke, ini dia. Sikap adalah sikap dalam menghadapi masalah. Kemudian perasaan adalah senang, sedih, marah, takut, kaget, itu semua perasaan. Kemudian ada namanya persepsi. Persepsi adalah pandangan, pola pikir, keyakinan, asumsi, label yang kita cap ke orang atau diri sendiri. Kemudian ada namanya pengharapan, ekspektasi. Pengharapan itu ada 3. Pengharapan dari diri saya ke diri saya sendiri, saya punya ekspektasi kepada diri saya. Lalu dari saya ke orang lain, dan dari orang lain ke saya. Ada 3. Kemudian ada yang namanya dambaan. Dambaan itu lebih dalam daripada sekedar pengharapan. Ini bicara kebebasan, faktor cinta, dihormati, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya aku. Ya, ada 3 komponen. Identitas, gambar diri, dan eksistensi. Roh itu hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika orang kena masalah, maka sikapnya kena, perasaannya kena, persepsinya jadi negatif, pengharapannya tak terwujud, dambaannya tak terpenuhi, akunya rusak, kemudian kerohanian juga rusak. Oke, itu adalah gambarannya. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus. Oke, contoh kasus. Oke, sebelum itu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini gunung es, semua bentuk terapi bertujuan mengubahkan bagian tindakan atau tingkah laku. Semua terapi tujuannya itu. Tetapi tidak semua terapi sepakat bagaimana caranya mengubahkan tingkah laku seseorang. Nah, ada pendekatan langsung. Beresin atasnya. Ya. Contoh begini. Ada anak ribut sama mamanya, dia cemburu sama mamanya, nggak mau hormati mamanya. Nah, kita bisa pakai pendekatan yang paling simple. Apa itu? Langsung main atas, bilang sama dia, kamu jadi anak itu nggak boleh hormat sama mama, ya, nggak boleh nggak hormat, kamu nggak boleh kurang ajar sama mama. Kamu sekarang ke mama minta maaf. Oke, dia minta maaf, dia cium tangan mamanya, kita bilang urusan selesai. Itu main atas. Oke. Tapi menurut Satir, cara begini seringkali masalahnya itu terulang lagi. Kan muncul lagi minggu depan dia kayak gitu lagi. Nah, lama-lama kita jadi kesel. Ini anak kenapa sih diomongin nggak bisa? Kenapa? Karena bawahnya belum berubah. Maka Satir mengajarkan begini. Ubahlah yang di bawah air, maka yang di atas air akan berubah. Mungkin secara otomatis berubah, atau lebih gampang berubah, atau perubahannya lebih permanen. Cuman jalannya itu jadi muter. Jadi kita mesti nyelam dulu ke bawah untuk mengubahkan di atas air. Pendekatannya begitu kira-kira kalau Bapak Ibu ingin memahami model satir kira-kira ya wujudnya seperti itu. Yaitu untuk mengubahkan di atas air, masuklah ke bawah air. Lakukan perubahan, kemudian atas akan berubah. Saya kasih contoh sekarang. Coba lihat gambar ini. Ya, coba lihat gambar ini. Kemudian tolong jawab pertanyaan berikut. Ya, lihat gambarnya ya, terus jawab pertanyaan berikut. Perasaan apa yang timbul ketika melihat gambar ini? Persepsi apa yang muncul ketika melihat gambar ini? Ekspektasi apa yang muncul dari persepsi ini? Gambar apa yang muncul dari persepsi ini? Ya, itu pertanyaannya. Nah, sekarang saya bikinkan gunung esnya ya. Kira-kira begitu. Kalau Anda lihat gambar tadi itu, maka kemungkinan besar Anda itu lihat jadi sedih. Ya, atau mungkin jadi marah, atau kecewa, atau kasihan. Bisa yang demikian. Ya. Kemudian Anda punya persepsi, barangkali begini, wah ini nggak benar ini. Atau ini kejam. Atau ini perlu dikasihani. Atau saudara mungkin berkata dunia tidak adil. Atau mengatakan anak-anak ini adalah korban. Persepsi selalu berupa kalimat.
Lalu kemudian ekspektasi Anda apa? Ekspektasi Anda mungkin PBB mesti bertindak, atau ini tidak seharusnya terjadi. Ya. Nah, saya tidak yakin lihat gambar itu Anda kena ke bagian gambar atau ke akunya. Barangkali nggak kena. Barangkali secara di bidang kerohaniannya Anda bertanya, Tuhan kok tidak adil ya? Anak-anak kok dibiarin kelaparan demikian? Oke, di mana Tuhan? Ya. Oke, saya stop sebentar untuk Anda mikir sebentar. Coba pikirkan satu kejadian yang Anda alami yang nggak enak minggu lalu. Ada nggak? Minggu lalu, ada nggak yang perasaan yang terjadi nggak enak? Ada yang bilang gini, Pak, bukan nggak ada, tapi bingung milih yang mana, saking banyaknya. Oke. Nah, tolong ambil satu, oke. Yang enteng aja, jangan yang susah-susah, yang enteng aja, ya. Lagi ngantri mau parkir, suruh buat orang, ya. Orang di depan kita itu pas di pintu tol, dia punya kartu tolnya nggak jalan lagi, oke, ya. Atau ada sendiri sampai di pintu tol, ternyata duitnya habis. Oke, coba pikirin hal demikian. Nah, setelah itu, coba Anda pikir. Sekarang mikir kejadian itu ya. Tolong tanya diri sendiri. Perasaan saya apa? Oke, contoh. Masuk jalan tol. Oke, tahu-tahu depan kita itu tadi itu kartunya macet. Perasaan saudara apa? Barangkali bisa muncul perasaan satu, jengkel. Sama siapa? Sama yang depan kita? Belum tentu. Mungkin jengkel sama diri sendiri. Ini pintu tol ada 5. Kenapa aku pilih yang satu ini? Oke. Ya. Kok aku pilih yang satu ini? Jadi yang terjadi apa? Menyalahkan diri sendiri. Lalu kemudian persepsi. Persepsi berkata apa? Saya adalah orang yang kurang pintar melihat ke depan. Oke. Atau persepsi orang ini orang tidak disiplin. Oke. Atau barangkali persepsi tentang jalan tol. Jalan tol di Indonesia itu nggak bagus. Ya, mestinya semua gratis jalan tol. Oke. Ini macam-macam persepsi ini. Lalu kemudian saudara-saudara punya ekspektasi apa? Yang nggak kesampaian. Orang di depan itu mestinya lain kali punya kartu 2. Oke. Saya aja punya 2. Oke. Atau orang depan ini mestinya sebelum dia berangkat di rumah dia mestinya periksa kartunya. Oke. Jadi pengharapan banyak terwujud. Atau barangkali saya tadi itu bisa ambil jalur kiri. Kiri udah kosong. Saya mau mundur nggak bisa, bahkan udah ada 3. Nah, jadi persepsi, jadi kita mengekspektasi, aduh seharusnya saya tadi itu jangan ambil satu, ambil yang kiri dong. Itu nggak terjadi. Oke. Barangkali Anda marah sama Tuhan. Kenapa? Karena tadi pagi sebelum berangkat udah doa, Tuhan lancarkan perjalanan saya. Tahu-tahu macet di pembayaran tol. Anda akan bisa marah sama Tuhan. Tapi di depan apa? Di luar. Anda lagi tenang-tenang. Lagi senyum-senyum tuh lihatin orang depan tuh. Padahal di dalam sudah kacau balau. Ya, tapi di depan di atas permukaan air tenang-tenang. Nah, jadi jangan lihat orang dari atas ya, atas air ya. Tadi bawah air bisa aja udah ancur-ancuran. Tapi di atas permukaan air dia tenang-tenang saja. Oke. Nah, kita lihat sekarang screen saya yang berikut. Nah, sekarang permukaan air seperti apa? Ya, kalau lihat gambar tadi itu. Nangis atau justru mengatakan mari kita galang bantuan. Oke, saya akan lompat bagian ini, nanti saya akan kembali ke sini lagi. Oke, sekarang kita bicara stances, coping stances. Satir itu mengatakan coping stances itu ada 4 cara orang menangani masalah. Yang pertama adalah yaitu placating. Placating itu berusaha menyenangkan orang lain. Placating berkata, saya tidak penting, orang lain yang penting. Konteks, siapa benar, siapa salah. Penting nggak? Nggak penting. Orang lebih penting dari saya. Perasaan orang lebih penting, pendapat orang lebih penting. Orang demikian banyak minta maaf. Ya. Orang demikian takut konflik, menghindari konflik, nggak mau ribut, nggak mau berantem. Orang begini pendam perasaan. Maka kita bilang kayak demikian itu ini orang baik. Tapi juga ini orang lemah, orang tergantung. Ya. Saya kayak contoh orang placating ya. Secara umum, orang Jawa Tengah adalah placating. Ya. Dan karena pemerintah kita itu memang sangat terpengaruh budaya Jawa, maka jangan heran
Kalau orang perbaiki jalan, supaya kita nanti jalannya enak, ngomongnya apa? Mohon maaf, jalannya Anda terganggu. Kenapa dia mesti minta maaf? Dia lagi perbaiki jalan supaya kita lebih enak. Dia malah minta maaf sama kita. Oke. Saya mau tanya, di sini yang hadir hari ini 223 orang. Berapa di sini Anda yang placating? Saya nggak penting. Pendapat istri saya lebih penting. Perasaannya lebih penting. Jadi saya mesti korbankan perasaan saya. Ya. Saya nggak tahu berapa yang seperti ini. Ini ada kekuatan kelemahannya ya. Orang demikian ini biasanya orang placating itu sabar luar biasa. Orangnya pengertian sekali sama kita. Orangnya damai, orang gini jadi adem. Kemudian seorang pendengar yang baik. Tapi kelemahannya orang begini itu seringkali tidak jujur. Maksudnya nggak jujur dengan perasaannya, ya. Belum tentu bukan nggak jujur, arti suka bohong ya, bukan. Tapi dia nggak jujur sama perasaannya. Yang kedua, orang begini biasanya lamban, ya, banyak pertimbangan. Orang gini seringkali membingungkan dan kurang bisa diandalkan. Itu adalah orang placating. Yang kedua adalah orang blaming. Blaming itu kebalikannya placating. Saya penting, orang lain tidak penting. Perasaan orang nggak penting, pendapatnya nggak penting. Konteks nggak penting. Benar atau salah, siapa nggak penting. Yang penting saya benar, itu aja. Orang begini konfrontasional. Ya, konfrontasinya luar biasa. Dia tidak takut konfrontasi. Dia selalu benar, nggak pernah minta maaf. Orangnya meluapkan perasaan. Begitu marah, dia keluarin semua. Kita bilang ini orang keras, cari gara-gara, egois, tukang ngomel. Berapa di sini yang orangnya blaming? Ada nggak? Tolong periksa diri. Oke, ada. Oh, oke. Oke, lumayan banyak yang blaming ya. Oke. Blaming itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Apa kekuatan kelemahannya ini? Orang begini ini kalau suruh kerja, cari dia nih. Ini orang get things done. Asertif. Dia tahu haknya apa. Orang gini kuat dan biasanya pemimpin. Tapi dia punya kelemahan, dia abrasif. Kayak apa namanya itu sandpaper itu, ya, amplas. Ya, ketemu dia pasti kita kena amplas. Orangnya agresif. Dari asertif dia jadi agresif. Ya. Kemudian orangnya tidak sabaran, tapi orang juga kesepian. Itu adalah model yang blaming. Nah, saya kasih tahu satu hal yang menarik. Kami temukan bahwa di rumah tangga seringkali orang placating kawin sama orang blaming. Karena cocok. Yang satu tukang marah-marah, yang satu terima aja. Oke. Yang satu bilang, lu salah sih. Yang dimarahin bilang, memang. Dari dulu gue yang salah kok. Oke, selesai. Blaming, kawin sama blaming, kita punya masalah besar. Seminggu sekali ketemu konselor. Ya. Nah, itu adalah placating ketemu sama blaming. Sekarang kita lihat yang ketiga. Model yang ketiga adalah namanya rada ruwet nih. Oke, super reasonable. Saya istilahkan super logika. Orang begini, saya tidak penting, orang lain tidak penting, konteks paling penting. Jadi lihat situasi lah. Kita jangan ribut perasaan kita atau apa, nggak usah. Oke, kita lihat sikonnya seperti apa. Oke, jadi ini orang troubleshooter, memecahkan masalah. Tapi dia menghindari perasaan. Dia nggak mau nangis seperti itu, nggak mau. Oke, kita pokoknya fokus saja pada ini jalan keluar. Oke, orang ini kaku, objektif, pintar, berprinsip. Berapa di sini Anda mengatakan saya orangnya super reasonable, Pak? Oke, satu. Yang lain lagi. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi ada orang-orang mengatakan saya ini super reasonable. Oke. Nah, ini punya kekuatan dan kelemahan. Troubleshooter bisa diandalkan, tidak memihak disiplin orangnya. Tapi kelemahannya apa? Orangnya kadang nggak sabaran, argumentatif. Karena orangnya biasanya pinter nih, ya. Logikanya tuh jalan banget, dia pakai logik, bahkan orangnya logik, kita bilang orangnya logik. Kadang dia kesepian. Nah, orang gini kadang-kadang itu menyebalkan. Karena saking pinternya. Oke, model keempat, irrelevant. Irrelevant ini ada dua macam. Satu, serba heboh. Dua, serba diam. Anda pernah ketemu sama orang yang dalam situasi apapun juga selalu hehehe.
Termasuk ketika dia ke rumah duka pun dia masih hahehe, oke? Depan peti mati saja dia bisa cerita lucu-lucu guyon, oke? Itu serba heboh. Irrelevant yang kedua adalah serba diem. Pernah nggak punya teman di kantor? Kerja sendiri aja, nggak mau ngobrol sama orang, makan siang makan sendiri, pulang ya pulang, nggak mau bergaul, masuk rumah, masuk kamar, itu tipe irrelevant, ya. Orang irrelevant itu adalah terutama yang tipe cuek, tipe heboh, adalah saya tidak penting, orang lain tidak penting, konteks tidak penting. Jadi apa yang penting? Jawabannya nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang penting, oke? Ya, lari dari perasaan, lari dari konflik, lari dari tanggung jawab. Ya. Tapi ini kekuatannya luar biasa. Kenapa? Saya tunjukkan. Orang gini ini fun. Kalau Anda ingin bikin pesta dan heboh, undanglah orang irrelevant yang tipe ini, oke? Fun. Dan kayaknya nggak banyak masalah dalam hidupnya itu, happy terus dia. Orangnya populer dan orangnya tanda kutip terlindungi. Kita nggak tahu bagian dalamnya apa yang terjadi. Kelemahannya orang ini sebenarnya rapuh dan kurang bisa diandalkan, ya. Dan dia biasanya sebenarnya kesepian karena dia tahu orang anggap dia seperti apa, ya, konyol karena nyebelin. Okay. Irrelevant seringkali kawin sama super reasonable. Kenapa? Karena opposites attract. Super reasonable orang yang kaku. Di pesta berdirinya kayak gini. Tahu-tahu ketemu dengan orang yang heboh, fun, hai, ketawa terus. Kata si super reasonable, ini nih yang gua cari ini gua nggak bisa kayak gini nih. Ya, yang irrelevant ya super reasonable. Mantap, gua perlu yang kayak gitu tuh. Oke, demikianlah mereka berdua kawin. 3 tahun kemudian cari konselor. Kata irrelevant, Pak, itu orang nggak fun, Pak. Yang satunya bilang gini, Pak, itu orang nggak pernah serius, Pak. Nah, begitulah yang terjadi. Oke, ya. Nah, saya kasih tahu dulu ya, yang penting ya. Oke, coba dengar baik-baik. 4 stansis ini masing-masing bisa menimbulkan penyakit tertentu secara fisik. Ya, listnya ada. Ya, tapi kita bicarakan. Oke, karena ini saya baru introduction. Jadi ada penyakitnya itu yang khas bidang tertentu. Oke. Nah, terus Anda mungkin nanya, kalau gitu jalan keluarnya gimana, Pak? Jalan keluarnya menurut Satir begini. Oke. Yaitu ada yang kelima. Tapi perhatikan, yang kelima ini bukan stansis. Kenapa? Karena stansis itu otomatis. Begitu terjadi masalah, Anda hadapi dengan satu stansis ini, pang gitu loh. Itu otomatis. Itu dilatih dari kecil. Nah, tapi yang nomor 5 ini bukan otomatis, tapi choice. Bukan reaction, tapi response. Ini yang nomor 5. Nomor 5 ini namanya congruent. Congruent adalah harmonis, utuh. Saya penting, orang lain penting, konteks penting. Orang kongruen itu fleksibel tapi berprinsip. Ya, jadi dia menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi, tapi prinsipnya dia tetap pegang. Ya. Dan segala sesuatu itu adalah by choice. Ini kata penting. Semua adalah hasil pilihan. Okay. Satu hal yang Anda perlu perhatikan, bahwa seorang kongruen memiliki 4 stansis tadi. Kalau keadaannya, konteksnya berbeda, dia keluarin salah satu yang cocok dengan situasi. Ya, umpama contoh. Kalau kamu salah, saya akan bilang kamu salah. Karena kalau kamu salah, dan saya nggak bilang kamu salah, itu saya lagi placating. Ya. Jadi ini semua by choice. Saya memilih dan mengatakan, oke, ini salah. Atau kalau saya salah, saya akan bilang saya salah. Ya, semua adalah hasil daripada choice. Nah, maka itu sebabnya dan di ruang konseling kita berusaha melatih konseling kita untuk menjadi kongruen. Saya kayak contoh kongruen seperti apa ya? Oke, begini. Saya bikin pelatihan untuk anak-anak, bukan untuk anak-anak, untuk konselor jalanan di Jakarta. Jadi mereka yang di jalanan tiap hari sama anak-anak jalanan, para konselornya, mereka kumpul dan saya kasih pelatihannya.
Salah satu dari mereka itu maju buat dikonseling, karena kami adakan demo depan kelas. Siapa yang mau maju mau dikonseling, silakan maju ke depan. Kita nggak tahu kasusnya apa, silakan maju aja. Nah, begini, saya tanya sama dia. Ketika istrimu ngomong seperti itu, kamu rasanya gimana? Ini jawaban dia. Ya sedih lah, Pak. Sedih, Pak. Nah, itu contoh nggak kongruan. Bilangnya sedih. Kenapa ketawa? Jadi kongruan itu adalah menyesuaikan dengan situasi. Ya. Tapi sekali lagi selalu kepada unsur choice. Oke, kongruan itu kekuatannya adalah fleksibel secara positif dan orangnya dewasa. Tapi kelemahannya apa? Dia perlu waktu, perlu upaya, dan perlu partner. Karena seseorang tidak akan pernah bisa menjadi kongruan dari dirinya sendiri. Dia perlu konteks. Dia perlu partner yang akan menolong dia untuk menjadi makin hari makin kongruan. Nah, dalam rumah tangga, seringkali terjadi seorang itu mengambil satu situasi, satu stance tertentu. Pokoknya bagian itu ada seorang tukang marah-marahnya tuh. Satu bagiannya tukang minta maafnya tuh. Oke, nah demikian itu tadi hubungan nggak sehat. Tapi kongruan itu mengatakan dua-duanya akan jadi dewasa, dua-dua bisa komunikasi, bisa saling ngomong, yang salah ngaku salah, yang satu bisa terima, dan sebagainya. Jadi kongruan itu menjadi konsep penting sekali dalam rumah tangga, termasuk hubungan antara konselor dengan konseli. Metagol satir adalah mengajar orang menjadi kongruan. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan ada satu contoh kasus ya. Ini contoh kasus seseorang mamanya meninggal karena penyakit. Kita anggaplah COVID, oke? Nah, sekarang kita lihat gunung esnya ya. Saya mau tanya Anda yang hadir pada hari ini. Ada satu orang ditinggal mamanya karena COVID. Menurut Anda kira-kira sekarang Anda bikin gunung esnya ya? Coba bikin sendiri ya. Orang itu perasaannya gimana? Oke, tulisin ya. Perasaannya gini. Oke, saya rasa Anda bisa kira-kira lah. Orang kalau punya mama meninggal karena COVID, perasaannya apa? Bisa dicek. Oke. Nomor 2. Coba Anda tulis. Orang begini ini persepsinya bagaimana tentang dokter? Tentang dirinya, tentang mamanya, tentang hidup ini. Bisa ditulis. Oke. Nomor 3. Coba Anda pikirkan, orang demikian ini kira-kira punya nggak pengharapan yang tak terwujud? Ada nggak? Kalau ada, Anda bisa tebak kira-kira itu apa. Oke. Nomor 4. Anda coba kira-kira, tipe begini ini dambanya kena nggak? Rasa ingin dicintai, mencintai itu kena nggak? Rasa berharganya apa semua itu kena apa nggak? Orang begini hubungan dengan Tuhan kena nggak? Dari situ Anda bisa membuat namanya gunung esnya akan ketahuan. Tapi saya mau kasih tahu, karena Anda baru belajar tadi tentang namanya stances, Anda akan sadar. Orang yang stance-nya beda, gunung esnya akan beda. Oke, saya tunjukkan perbedaannya. Coba lihat. Coba lihat kasus di sebelah kiri layar, sebelah kanan layar. Yang kiri, ini kejadiannya sama ya, mama meninggal karena penyakit. Yang satu menyalahkan diri sendiri, blaming self. Dia sedih, marah, kecewa, kasihan. Tapi dia sedih itu adalah buat diri sendiri, dia marah sama diri sendiri, dia kecewa sama diri sendiri, kasihan sama diri sendiri. Maka persepsinya apa? Saya terlalu sibuk, saya kurang perhatian sama mama. Ekspektasinya apa yang tak terwujud pengharapannya? Seharusnya saya ganti dokter, seharusnya saya lebih perhatian sama mama, saya mesti ngecek obatnya harusnya kemarin, atau saya lebih banyak bicara sama dokter. Jadi dia menyalahkan diri sendiri intinya. Nah, di bagian dambaannya, dia masih pengen kasih sayang mama, dan dia masih pengen menyayangi mama, tapi udah nggak ada. Lalu kemudian di bagian akunya adalah dia mengatakan, aku anak yatim piatu. Aku yang salah, penyebab mama meninggal adalah aku. Bagian kerohaniannya, bisakah Tuhan mengampuni aku? Tapi di kanan, beda lagi. Kejadiannya sama. Tapi dia blame ke dokternya. Jadi dia sedih, marah, kecewa. Ya, marahnya sama dokter. Kecewa sama dokter. Sedihnya buat siapa? Mungkin buat mamanya.
Menurut dia, persepsinya adalah dokternya nggak kompeten, nggak perhatian, ibu saya mati gara-gara dokter nggak benar. Di bagian ekspektasinya, seharusnya dokternya perhatian lebih dong. Ibu saya tidak seharusnya mati. Dampaknya sama dengan yang kiri, tapi akunya beda. Aku anak yatim piatu, korban kesalahan dokter. Bagian paling bawah, Tuhan tidak adil. Di mana Tuhan? Nah, perhatikan bagian atasnya. Yaitu yang kiri akan nangis terus bertahun-tahun. Kenapa? Saya yang bikin mama mati. Tapi bagian kanan, dia nggak akan nangis. Dia gugat dokter dari rumah sakit. Jadi ini stans yang berbeda akan memunculkan gunung es yang berbeda dan tindakannya pun akan berbeda. Oke, saya berharap Anda punya gambaran cara kerja gunung es. Oke, nah sekarang saya akan ada 2 slide lagi, kemudian kita akan stop dan akan ada tanya jawab. Oke. Ini pohon keluarga satir. Ada hal tertentu dalam diri klien yang sebenarnya bisa kita temukan jawabannya di masa kecilnya dia. Jadi Satir mengajarkan membuat namanya pohon keluarga untuk klien kita. Ya, jadi dia mesti membuat satu pohon keluarga. Ini simpel sekali. Saya bikin satu pohon keluarga untuk papa mama dengan anak 3. Nah, kalau pihak pria kita bikin gambarnya adalah kotak segi 4. Kemudian wanita itu bulat. Jadi dari sini ketahuan bahwa mereka punya anak itu ada 3, 2 adalah pria, 1 di tengah adalah wanita, yaitu Ida. Nah, dibikin demikian, kemudian antar tiap orang itu dibuat garis. Garisnya ada 4. Sebelah kiri itu di layar itu, garis normal, garis tebal terlalu dekat, titik-titik garis jauh, atau garis zigzag adalah garis konflik. Nah, ketika Anda lihat gambar ini, dengan sekilas Anda sudah bisa tahu bahwa di rumah tangga ini, anak yang paling sering bermasalah adalah anak nomor 3, si John ini. Kenapa? Karena dengan mama dia berantem, dengan papa dia jauh, dengan kakaknya dia jauh. Dia cuma baik sama si abangnya, si adik. Sementara papa sama adik dekatnya bukan main, Ida dekat sama mama, si John ini sendirian. Jadi dengan melihat dan demikian, saya bisa perkirakan bahwa dalam keluarga ini yang akan sering dibawa ke ruang konseling adalah si John. Padahal yang perlu diperbaiki bukan John. Yang perlu diperbaiki sisi rumahnya. Maka ketika di ruang konseling kita hadirkan satu keluarga untuk kita bicarakan hal demikian. Ya. Oke, yang terakhir, yang paling sulit. Yang paling sulit. Hatch party. Oke. Bayangkan Anda bikin pesta. Oke, maka namanya party. Hatch party. Anda bikin pesta, nah Anda mengundang tamu untuk datang nih. Tamu yang datang siapa? Tamu yang datang adalah bagian-bagian dalam diri jiwa Anda. Maka namanya parts, bagian. Apa parts yang ada dalam diri Anda semua masing-masing? Saya kasih contoh umpama seseorang, si Mi ini, ME ini. Dia seorang suami, dia seorang guru, dia juga seorang anak. Dan dia juga punya anak, orang tua. Jadi parts itu kita ambil, kita jejerkan semua, dan kemudian kita taruh dalam gambar. Kita tanya sama yang kita konseling. Ini suami ini bulatnya sebesar berapa? Kecil atau besar? Dekat mana dengan si akunya ini? Ya, kemudian Anda sebagai guru berapa besar nih dalam gambar ini nih? Ya, sebagai anak, sebagai orang tua. Kemudian munculkan tidak hanya peran, tapi juga sifat. Barangkali ada unsur pemarahnya dalam diri seseorang. Ada si empatinya, ada si malasnya, ada pinternya. Ini semua dikumpulin. Kemudian diajak ketemu. Dan di situ Anda akan menemukan kira-kira penyebab masalah dia, jangan-jangan yaitu peran dia sebagai suami ternyata berantem dengan peran dia sebagai anak. Ini yang berantem nih, perang batin kata orang. Nah, tugas konselor adalah memperdamaikan si suami sama si anak dalam diri klien ini. Kita adakan hatch party. Nah, itu
akan agak sedikit rumit karena memerlukan suatu tempat, perlu gak dibikinin gambar supaya kelihatan visualnya itu. Nah, itu adalah oke, itu poin yang terakhir. Oke, itu introduction-nya. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Elsar untuk boleh masuk ke segmen yang lebih jauh. Silakan Elsar. Thank you. Terima kasih Pak Sukiro. Mari kita berikan applause kepada Pak Kirno dulu. Berikan apresiasi kepada Pak Kirno. Pak Kirno, thank you so much. Ini pemaparan yang sangat baik sekali, luar biasa. Teman-teman, ini menarik, tapi sayang ini cuma introduksi. Jadi ini basic banget nih. Tapi luar biasanya Pak Kirno bisa padatin ya. Ini bisa padatin karena waktu saya belajar dulu, belajar tentang prinsip dasarnya itu makan waktu banyak. Tapi Pak Kirno bisa padatin semua materi yang begitu menarik dalam beberapa presentasi slide. Dan kita harus, ini apresiasi luar biasa kepada pembicara kita hari ini. Nah, teman-teman terima kasih karena ini masih bertahan nih. Saya pikir ini pada menghilang, tapi masih 222 orang nih Pak Kirno. Berarti ini orang-orang yang ini luar biasa nih. Gunung esnya bagaimana? Masih aman, teman-teman? Saya waktu Pak Kirno ngajar ya, waktu tanya, waktu bagian instansi kan, yang blaming mana? Ini pada angkat tangan, tapi ada yang ketawa-ketawa. Aduh, ini gua banget nih. Gua blaming banget. Ada yang gua placating banget sambil nunjuk pasangannya. Lu placating nih, lu blaming nih. Nah, ini menarik nih. Jadi ini luar biasa Pak Kirno, ini benefitnya buat kita semua. Dan saya adalah orang yang saya praktisi satria juga. Ini Pak Kirno, terima kasih banyak. Dan ini berguna bagi banyak orang, bagi diri kita juga. Jadi bisa family therapy, bisa self therapy. Nah, saya menyapa lagi ini karena banyak peserta nih Pak Kirno. Ini maaf ini kalau salah-salah nanti minta maaf. Ini ada dari Blitar, Kalimantan, Bali, Jogja, Kalimantan dibagi-bagi lagi nih. Ada Pontianak, ada juga dari Samarinda, Semarang, Palu, Kediri. Minta maaf kalau kota-kota yang tidak sempat saya sebutkan, minta maaf. Tapi saya percaya kota-kota Anda semua eksis semua, tidak mempengaruhi gunung es teman-teman semuanya. Nah, terima kasih banyak untuk mau bertahan sampai saat ini. Nah, Pak Kirno, ini tidak membuang waktu lagi. Ini ada, terima kasih ada dari Pontianak. Terima kasih untuk notifikasi yang masuk dari Pontianak. Oke, salam buat Pontianak. Pak Kirno, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah saya dapatkan dari chat yang datang masuk ke saya, baik everyone maupun saya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak Kirno. Dari Ibu Joyce Silas. Maaf Ibu atau Mbak, tapi Ibu aja, Ibu Joyce Silas ya. Orangnya ada, Ibu Joyce. Ibu Joyce tanya begini, Pak Kirno. Hipnoterapi ini, kalau ada hipnoterapi, walaupun topik berbeda. Misalnya kalau hipnoterapi itu bertentangan nggak dengan keyakinan seseorang kepada Tuhan? Mau dijawab dulu tuh gimana Pak Kirno? Hipnoterapi. Oke, tolong kita bedakan hipnotis dan hipnosis. Hipnotis itu yang kayak suka di TV-TV itu loh, orang dibikin tidur gitu loh ya, itu hipnotis. Hipnosis itu beda. Hipnosis itu adalah mengubah pola pikir pendapat seseorang dalam keadaan sadar. Jadi semua kita sebenarnya melakukan hipnosis. Contoh ya, Anda bilang sama teman begini ya, wah ini kemarin saya beli ini aqua ini, waduh itu rasanya enak banget. Waduh ini betul-betul, aduh parah banget, ini enak banget nih. Ini kalau kamu coba ini, kamu coba, jangan yang biasa. Kita sedang lakukan hipnosis sebenarnya. Oke. Sebenarnya dari satu sisi. Jadi hipnoterapi yang dimaksud itu bukan bikin orang tidur, bukan. Hipnoterapi yang dimaksud adalah ngajak orang bicara, berusaha mempengaruhi dia dengan teknik tertentu, kalimat tertentu, kata-kata tertentu yang bisa mempengaruhi orang. Nah, jadi tapi hipnoterapi itu selalu kembali kepada pertanyaan saya adalah begini, seberapa Anda percaya sama terapisnya? Ya, terapisnya bisa dipercaya nggak? Karena kita membiarkan dia untuk mempengaruhi pola pikir kita. Ya, itu yang soal bertanya iman atau tidak. Saya anggap bahwa apabila seorang melakukannya itu adalah seseorang yang kita bisa percaya, yakini, seorang yang secara kompeten, sinya oke, tapi juga karakternya oke, kita kenal dia dan sebagainya. Teknik itu nggak terlalu jadi masalah selama kita nggak dibikin tidur gitu aja lah. Ya, sekali lagi hipnosis itu kita lakukan semuanya sehari-hari. Kita menjual barang aja pasti pakai hipnosis kok. Berusaha mempengaruhi orang. Ya, oke, itu dia. Jadi Ibu Joy, saya highlight asal kita jangan dibuat tidur aja ya, itu paling penting. selama kita nggak dibuat tidur, kita kenal baik ini. Saya cerita ya. Saya pergi ke mall untuk ambil hadiah. Oke, hadiahnya adalah sandal. Oke, hadiahnya sandal. Saya udah males. Tapi akhirnya saya pergi juga tuh. Saya berakhir beli barang harga
mahal sekali berjuta-juta. Gara-gara apa? Dia pakai hipnosis. Ngajak saya ngomong, tahu profesi saya, terus bilang, oh teman Bapak si X itu juga ke sini, dia juga beli loh, bla 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 bla. Oh, akhirnya saya bilang, oh si X juga beli. Iya, akhirnya saya beli juga tuh barang. Oke, hipnosis itu, saya kena hipnosis. Tapi dalam keadaan sadar. Oke. Kadang-kadang dari diri kita sendiri, Pak, kalau hipnosis itu. Bu Joyce, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat Ibu Joyce dan bisa menjawab pertanyaan Ibu Joyce. Nah, next pertanyaan berikutnya adalah, ini yang Ibu Jenny ya, maaf kalau saya tidak salah. Ibu Jenny tanya begini, Pak Kilo tolong jawab, kalau kita punya teman dekat yang sangat narsis, itu cara nolongnya gimana, Pak? Narsis. Narsis itu, aduh. Narsis itu suatu bentuk gangguan kejiwaan ya. Oke. Narsis itu orang yang terlalu fokus pada diri sendiri. Ya. Cara nolongnya gimana? Nanti ikut latihannya aja. Terlalu singkat untuk kita bicarakan di sini case-case seperti itu ya. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siu. Pertanyaan Ibu Siu dan Pak Judah saya gabung ya karena ini masih related gitu. Ibu Siu tanya begini, apakah kita bisa memiliki dua gabungan, placating dan blaming sekaligus? Kemudian Pak Judah bilang begini, dari 4 stansi itu, apakah empat-empatnya itu bisa berubah nggak Pak Kirno? Kemudian stansi mana yang paling sukses dalam kehidupan Pak? Itu. Oke, ini pertanyaan penting sekali ya. Tidak ada satu orang pun punya satu stansi. Semua orang tuh punya minimal 2. Ya. Minimal 2. Kalau orang punya 4-empatnya, dan dia bisa manfaatin berdasarkan choice, dia menjadi orang kongruent. Mana yang lebih bagus? Kalau 4 itu ya semuanya itu oke. Kalau saya bicara tentang yang namanya, kalau Anda tahu tadi 4 tadi, menurut Anda tipe mana yang paling cocok jadi konselor? Ketahuanlah, placating paling cocok jadi konselor. Karena dia orangnya sabar, ngerti, dengerin orang blaming suruh jadi konselor, dia marah-marahin itu yang dia konseling. Okay? Nah, jadi tergantung kepada sebenarnya untuk situasi apa gitu loh, karena setiap situasi itu beda-beda. Ya. Begitu ya. Jadi nggak ada yang lebih bagus mana gitu. Tapi semua orang diharapkan menjadi kongruen tadi itu. Karena itu paling sehat, nggak ada penyakitnya. Ya. Jadi jelas ya Ibu Siu dan Pak Judah. Ya. Jadi ini bisa berubah. Satu orang tidak hanya memiliki satu aja. Cuma yang paling bagus adalah, yang paling sehat adalah kongruen tadi. Jadi, oke, saya kasih tambahan ya. Begini. Anda mungkin bertanya, kenapa si A jadi blaming? Kenapa ada yang jadi placating? Dari mana munculnya ini semua? Nah, ini ada hubungannya dengan kalau Anda tahu yang namanya DISC, DISC, Personality Plus. Ya. Itu tipe-tipe kepribadian itu. Tapi itu semua adalah namanya personality. Personality itu nggak bisa diubah. Dia sudah fixed. Satir punya pendekatan yang beda. Dia bilang ini adalah suatu hasil pembentukan dari masa kecil. Contoh, papa mama berantem. Oke, saya lihat. Mama berantem. Mama marah-marah. Terus papa bilang sorry. Kesimpulan saya apa? Saya berkesimpulan begini. Ternyata ya, kalau orang berantem, kita minta sorry aja, urusan selesai. Nah, saya jadi placater. Tapi adik saya lihat yang sama, dia lihat mama. Mama galak banget, papa akhirnya ngalah. Jadi dia bilang, lain kali kalau berantem kita mesti lebih galak. Jadilah dia blamer. Oke? Nah, itu pembentukan. Nah, menurut Satir, karena ini hasil pembentukan, secara otomatis ini juga bisa dibentuk ulang, diubah. Itu briliannya Satir. Ya, dalam substansi. Jadi orang bisa berubah nggak? Bisa. Okay. Kalau kepribadian that's it. Hanya bisa dihaluskan. Ya. Gitu. Oke, next. Terima kasih, berguna buat semua kita, termasuk buat Ibu Siu dan Pak Judah. Ini pertanyaan dari saudari Puspasari Dewi. Saya seorang yang blaming, Pak, dan rada cuek begitu. Gimana caranya supaya saya bisa kongruen, Pak? Jadi minta tips. Oke, kita ada sih langkah-langkahnya semua. Oke, bagaimana placating menjadi kongruen, blaming jadi kongruen, super jadi kongruen, irrelevant jadi kongruen. Itu ada, oke. Tapi kita nggak bisa bahas di sini karena masalah waktu. Ya, tapi ada, ya arahnya itu ada. Apa yang mesti dilakukan? Ada ya, jadi
Ya. Jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan barangkali berikutnya Ya. Pak. Jadi orang bisa mendalami caranya untuk belajar menjadi kongruen Ya. gitu. Nah, Teknik-tekniknya. kita berharap bahwa sepanjang pelatihan yang kita lakukan, si orang yang ikut pelatihan ini berubah orangnya. Satir itu beda dengan yang lain, yaitu bahwa kalau Anda ingin bagus dalam mempraktekkan konseling satir, Anda pertama-tama harus menerapkan ilmu itu ke dalam dirimu sehari-hari. Itu membuat dia beda sama yang lain. Ya, orangnya mesti menjalani dulu dalam hidupnya. Baru kemudian dia akan efektif. Jadi akhirnya ketika sepanjang pelatihan, maka orang dibawa berubah jadi blaming menjadi kongruen. Placating jadi kongruen. Diharapkan demikian. Ya. Jadi sepanjang pelatihan itu akan terjadi. Oke, ya. Terima kasih. Next Pak. Ya. Pak, gimana caranya orang yang sangat kritis dan tukang blaming supaya mulutnya jangan terlalu toksik? Ini kan bicara bagaimana mengubahkan orang kan, ya, mengubahkan orang. Ya. Kalau menghadapi seseorang yang blaming dan lain sebagainya, gitu, tentu kita punya cara macam-macam. Pakai jurus irrelevant bisa, biarin dia ngomong deh, gue gratisin aja, bisa nggak? Bisa. Ya, lu ngomong deh, gue diem aja. Itu irrelevant, gue diem aja, biar dia ngomong. Oke? Atau gue kabur aja, itu irrelevant. Saya bisa pakai jurus irrelevant. Saya bisa pakai jurus blaming juga. Emang lu nggak pernah salah? Lu juga nggak, itu blaming. Oke? Atau saya bisa memakai jurus placating. Sorry, udah maaf ya. Terserah mau yang mana. Kalau itu adalah suatu pilihan, maka kita jadi kongruen sebenarnya. Karena stance selalu otomatis. Tiap kali dia marah, saya pasti minta maaf. Itu namanya stance placating. Tapi kalau kadang dia marah, saya kadang balik marah, kadang saya ngalah, kadang saya diam aja. Itu sebenarnya bentuk kongruen. Ya, begitu ya. Hadapi orang marah. Oke, terima kasih. Ya. Kita lompat ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Irawati atau Mbak Irawati. Ya. Selamat siang, Pak. Saya mau bertanya, apakah konseling diperlukan dalam pernikahan yang baik supaya tidak ada perdebatan? Oke. Sekalipun Anda konseling sudah baik sekali, tetap aja bakal berantem. Percayalah. Kenapa? Saya ini belajar terapi keluarga. Saking bagusnya, saya paksa istri saya ikut terapi keluarga. Jadi di rumah kita punya 2 terapis keluarga. Berantem nggak? Berantem juga. Oke. Kalau panas, saya ladenin. Jadi jangan berharap, oke, di sini kita punya 2 terapis keluarga di rumah ini. Tetap aja berantem. Ya. Nah, itu manusiawi, oke. Manusiawi. Jangan anggap rumah tangga saya nggak pernah berantem ya, oke. Jangan berpikir bahwa kalau belajar satir itu pernikahan udah aman ya, masih ada masalah Pak ya. Masih ada masalah, cuma cara mengatasinya lebih smooth, lebih halus. Yeah. Nah ini pertanyaan berikutnya, pembeli terapi satir ini kalau kita konseling, ini kita konseling satu orang aja nggak Pak? Bisa ini konseling keluarga. Kalau istrinya yang punya masalah, yang mau datang yang suaminya, atau dua-duanya harus datang Pak? Kalau salah satu yang datang aja gimana Pak? Gimana cara kita bisa siasatinya gitu? Usahakan dua-duanya datang, ya. Kalau satu nggak bisa apa boleh buat, tapi dua-duanya datang lebih cepat perubahannya. Nah, gimana caranya bikin dia datang? Saya rasa semua orang sebenarnya mau datang kalau dia dikasih tahu, lu diomongin sama istri lu loh, ya kan? Waduh, serem banget deh. Versimu gimana? Saya rasa dia mau datang. Oke, ada cara kedua. Caranya begini. Ini pernah saya alami. Saya tanya sama istrinya, suamimu mau datang nggak? Jawabannya begini. Bapak kayak nggak tahu laki aja. Laki mana ada yang mau dikonseling, Pak? Saya udah tanya belum? Belum. Sini saya nanya. Saya telepon. Gini caranya saya nanya. Pak, halo, ya. Bapak tahu kan istri Bapak ada di ruang konseling saya? Iya Pak Sukirno, ditolong tuh, problem tuh. Ya, saya bilang, memang dia udah ngaku dia problem juga. Dan menurut saya, jalan keluarnya ada pada Bapak. Bapak bisa menolong saya untuk nangani kasus ini. Oh gitu ya? Saya pun datang. Kalau bisa Pak. Oke, saya datang sekarang. Dia datang sekarang. Kenapa? Dengar baik-baik. Jadikan dia bagian dari solusi. Jangan bilang dia problem. Jangan jawab gini. Dia ketika dia bilang, Yesus saya problem tuh. Jangan bilang gini, Bapak juga problem. Jangan, oke. Kalau dia dikatakan bagian dari problem, dia mengatakan, blok, nggak usah ketemu, nggak usah bicara. Begitu dikasih tahu, Bapak itu bisa bantu saya. Nolong ini istri. Dia bilang, siap, saya datang. Gitu caranya. Oke. Dia datang, baru kita pap gitu ya.
Begitu kira-kira. Jadi kan pasangannya sebagai penolong justru ya, bukan? Iya, iya dong. Jadi kan dia sebagai bagian dari solusi. Pasti datang kok, yakin. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Makasih untuk pertanyaan yang dijawab Pak Kirno. Ibu Julia Melani bertanya begini, Pak, boleh nggak sih dikasih contoh-contoh sekilas jenis-jenis penyakit yang timbul dari 4 jenis tansin yang tadi Bapak jelaskan? Julia itu murid Jadi saya penyakit, tuh. Okay. Julia itu murid saya, jadi dia kehilangan catatannya tuh, ada di catatan soalnya. Oke. Ada di catatan. Bu Julia mungkin diktatnya ada, oke? Diktatnya ada diktatnya, ada diktatnya. Oke. Bu Julia mungkin lewat. Ketika bicara soal penyakit itu ada kaitan dengan satu buku namanya DSM, ya, Diagnostic and Statistical Manual. Nah, itu ada penyakit disebut di situ. Jadi saya mesti bacain kalau itu rada panjang itu, ya. Tapi ada di diktat, ingetin Julia sekali lagi. Ibu Julia atau Mbak Julia silakan berhubungan japri secara pribadi dengan Pak Kirno aja untuk. Ya, ada catatannya ada kok. Saya tahu kok dia dapat dulu kok. Yakin. Ini dari pertanyaan berikutnya dari Nata ya kalau saya tidak salah, maaf. Bagaimana caranya kita bisa kendalikan diri kita dari hal di luar kendali diri sendiri? Wah, ini pertanyaan. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dari hal di luar kendali diri kita? Oke. Ini adalah ucapan satir yang penting. Don't let outside control inside. Jangan biarkan luar kontrol dalam. Kayak seperti apa itu? Contoh paling simpel dari prinsip dasar satir adalah perasaan itu milik saya. Okay. Perasaan bukan milik orang lain, perasaan milik saya. Saya bertanggung jawab atas perasaan saya. Contoh-contoh begini ya. Oke. Saudara-saudara, ini teman-teman pernah nggak ngomong sama anak gini? Jangan bikin mama marah. Nah, ketika ngomong gitu, berarti siapa yang mengontrol kemarahanmu? Anakmu kan? Karena dia bisa bikin mama marah. Sebenarnya mama marah apa enggak bukan masalah anak itu. Jangan bilang jangan bikin mama marah. Enggak ada hubungannya kok. Ya, perasaan itu milik saya. Marah enggak marah itu urusan saya. Terserah saya mau marah apa enggak. Ya, saya ditampar pipi kanan saya kasih pipi yang kiri malah bukannya balas. Itu kan mengatakan bahwa saya mengontrol. Ya. Nah, tolong ingat ini prinsip ini remote control. Ya. Remote control itu mengatakan begini. Semua orang itu punya remote control dalam hidupnya. Remote control ini isinya apa? Tombolnya bukan 1, 2, 3, 4, tapi marah, tersinggung, terhina, kalap, kecewa, sedih. Di situ itu. Nah, masalah kita adalah remote kita sering dipegang orang lain. Jangan kasih orang lain. Ya. Kalau kasih orang lain kasihan. Karena kalau saya tahu bahwa ini orang ya, Pak Elsar ini, kalau saya datang ke depan dia, terus saya begini, dia pasti marah. Udah, setiap saat saya ketemu Elsar, mau bikin dia marah, tenang aja. Saya datang gitu, dia marah. Oke, berarti dia di tangan saya. Jangan biarkan kita dikendalikan orang lain. Caranya adalah remote controlmu ambil kembali. Oke, dia mengatakan marah nggak marah bukan karena dia, karena saya. Jadi don't let outside control inside. Ya, jaga dirimu, jaga gunung esmu itu. Sekalipun saya bisa namanya manusia normal. Pasti akan kena. Cuma langsung segera beresin. Ya, demikian Nata. Semoga ini memberikan penjelasan, menjawab pertanyaan kamu. Jadi jangan biarkan yang di luar tuh ngatur yang di dalam hidup kamu gitu ya. Nata, semoga kamu puas dengan pertanyaan yang sudah dijawab. Ini ada pertanyaan dari saudara atau Bapak Petrus Wijaya dari Banjarmasin. Apakah ada akses untuk belajar lebih dalam supaya bisa jadi certified counselor satir secara online? Oke. Kunjungilah situs dari Satir Institute of the Pacific. Saya ketikin ya. Oke. Di chat ya. Loh, kok saya nggak bisa ke everyone ya? Kenapa saya tidak bisa? Oke, ini dia. Oke. satirpacific.org. Oke. Tolong dilihat di chat itu Satir Pacific. Oke, tetapi pelatihan yang saya bikin itu di-endorse oleh Satir Pacific.
Jadi kalau Anda ikut pelatihan saya, Anda akan dapat sertifikat internasional dari Vancouver. Ya. Lamanya 144 jam. Oke, itu pelatihan beneran ya. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya buat Pak Kirno. Dari Bapak atau Saudara Budi Prasojo. Jika ada masalah hubungan orang tua dan anak yang cukup parah, siapa yang harus lebih dahulu menyelesaikannya? Dari pihak orang tua atau anak lebih dahulu? Oke. Ini masalah orang tua sama anak. Ya. Siapa yang mesti menyelesaikan? Dua-duanya parah nih, mereka bermasalah, dua-duanya parah masalahnya. Oke. Yang lebih ngerti lah yang memulai duluan. Yang kita anggap lebih tahu, yang kita anggap lebih dewasa. Ya, itulah yang mesti mengambil langkah duluan untuk membereskan. Ada pertanyaan berikutnya, siapa yang harus menjadi inisiatornya, yang mulai untuk? Oke, saya bisa minta saya mute sebentar ya, karena saya ada kiriman barang dan orangnya nyari rumah saya. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Mohon maaf, thank you buat kesabarannya. Saya yakin gunung esnya belum porak-poranda, Pak. Masih aman. Masih utuh, masih utuh. Masih utuh, masih utuh. Belum sampai blaming. Oke, lanjut. Oke, next. Ya. Ibu Christine Francisca. Apakah orang tua bisa mengkonseling anak supaya anak juga bisa jadi pribadi yang kongruen mulai usia berapa? Jadi orang tua bisa nggak konseling anak, Pak, supaya anaknya menjadi lebih kongruen? Dan kalau bisa, mulai usianya berapa? Oke, mulai usia ketika dia mulai ngerti konsep. Saya mulai dengan anak saya umur 6 tahun. Umur 6 tahun anak saya pulang dari sekolah dalam keadaan hampir nangis. Rupanya dia dikata-katain oleh temannya di sekolah, ya, dipakai bahasa kasar, kotoran manusia dan sebagainya lah. Nah, dia datang keadaan murung sekali, susah sekali. Saya mulai mengkonseling dengan simpel sekali. Begini cara saya mengkonselingnya. Oke, saya tanya sama dia, perasaan dia apa, gimana ketika diomongin. Dia cerita lah, aku sedih, aku merasa susah, aku tuh nggak tahu mesti gimana, gitu. Oke, itu satu. Saya tanya. Kemudian saya tanya sama dia, apa persepsi kamu, pendapat kamu tentang teman kamu? Temanku tuh nggak baik. Oke, gitu-lah ya, ngomong seperti itu. Oke. Terus kamu berharapnya apa? Apa kamu berharap dia nggak ngomong sama kamu? Ya loh, jangan gitu dong, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah saya cek semua gunung esnya itu, saya pakai gunung es lagi untuk memperbaiki. Saya mengubah persepsinya dia. Ya. Yaitu dengan jalan nanya begini. Oke, perhatikan cara saya. Saya bilang gini. Teman kamu itu teman terbaik bukan? Bukan. Nanti malam temanmu tidur di sini enggak? Enggak. Dia keluarga kita bukan? Bukan. Kalau dia bukan keluarga kita, bukan teman terbaik, ya, nggak akan tinggal di sini. Papa mau nanya, omongan dia penting nggak? Jawabannya, nggak penting. Oke, nggak penting ya. Jadi nggak perlu masuk ke hati. Terus saya cek sama dia, sekarang perasaan kamu gimana? Iya, aku agak lega, Pak. Itu contoh ya. Simpel sekali, hanya kira-kira 2-3 menit, perubahan terjadi dalam dirinya. Oke, ya. Tapi saya ajarin gimana cara lain kali supaya kalau itu muncul kamu mesti ngapain. Ya. Oke, nah itu kira-kira ya. Jadi bisa nggak konseling anak sendiri? Bisa. Ya.
Mulai umur berapa? Ya umur kira-kira dia barangkali 6-7 tahun ketika mulai bisa diajak ngomong untuk memakai sedikit logikanya udah bisa diajak untuk demikian ya. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Kiro. Ada pertanyaan berikutnya dari saudara Tio. Dia mengatakan begini, pertanyaan begini. Kan satir mengajarkan bahwa lebih mudah kita mengubah diri kita daripada mengubah orang lain. Betul. Nah, ada teknik yang lain Pak, yaitu kita bisa nggak mengubah yang luar lebih duluan? Itu benar ya, jadi kita pura-pura jadi konseli dan kita nolong diri kita dan kita bisa nolong orang lain tuh. Jadi Pak Tio mau tanya, bisa nggak ada teknik lain nggak? Self counseling maksudnya? Dia pakai istilahnya apa tuh? Apa? Saya takut salah spelling. Surrogate, surrogate. Surrogate, oke, surrogate, oke. Surrogate. Dia bilang, jadi kita pakai teknik bahwa kita, maaf saya baca kalimatnya supaya lebih jelas. Ya. Dengan teknik mengubah orang lain surrogate, misalnya mengkondisikan diri sendiri sebagai orang yang mau dikonseling, lalu melakukan konseling terhadap diri kita sendiri dengan menganggap diri sendiri orang tersebut. Saya kira bisa agak ruwet ya. Tapi begini, ketika Anda memakai teknik konseling satir, yang terjadi di ruang konseling adalah ada semacam koneksi yang tak terlihat antara konseling dengan konseling. Saya bisa merasakan konseling saya, umpama rasa sesek, saya bisa ngerasain. Oke, saya bisa ngerasain kira-kira perasaannya seperti apa. Saya bisa tahu. Tapi tadi yang disebut itu melakukan pemikiran demikian, saya jadi seperti dia pada level tertentu boleh. Kita berusaha menyelami dia. Tapi ada bahaya kalau kita terlalu dalam ke situ. Ya. Karena kita bisa tiba-tiba jadi ngambil alih posisi dia, pemikiran dia ketika konseling jadi kabur nih. Ya, antara saya konselor atau saya konseli. Jadi bingung. Ya, jadi mendingan itu tidak terlalu mendalam dilakukan itu. Ya. Begitu itu pendapat saya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya Pak tentang gunung es. Apakah gunung es itu yang dimiliki oleh kita atau seseorang, itu gunung esnya itu bertahan seumur hidup, Pak? That's a good question. Bertahan seumur hidup enggak? Oke. Mengecil umur enggak? Gunung es itu adalah diri manusia. Jadi akan terus ada sampai kita mati. Cuma gunung es kita akan berubah terus isinya itu. Ya, perasaan kita berubah sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan begini saya jadi begini, keadaan begini saya jadi begini. Tapi tolong perhatikan. Ada yang namanya kalau saya ketemu si X, gunung es saya pasti segini. Kayak gini, nggak berubah. Tiap kali ketemu dia kayak gini. Itu yang bahaya. Oke. Karena itu kita menjadi pendekatan kita orang itu cuma satu. Ya. Saya benci sama orang. Ketemu sama dia gunung es saya kayak gitu aja. Tiap kali saya akan benci terus. Jadi kita perlu fleksibel dengan apa yang ada dalam diri kita sesuai dengan keadaan. Kita menjadi kongruen. Jadi kita akan terus-menerus memiliki yang namanya gunung es ini sampai ke pada nanti kita menghadap Tuhan. Akan terus ada. Ya. Dari Ibu Yoliana, dia tanya begini, kalau kita mau konseling orang, apakah kita minta yang bersangkutan bikin pohon keluarga, Pak? Kalau dia nggak mau gimana, Pak? Oke. Tidak semua kasus. Hanya kasus yang saya curiga bahwa ini kejadian ada di masa lalu, saya coba cek. Dan pohon keluarga nggak selalu bikin tulis di belakang gitu, nggak usah. Saya bisa bikin di sini. Ya. Saya bisa bikin di otak saya. Saya tanya sama dia, papa kamu orang kayak apa? Tolong ceritain. Mama kamu kayak apa? Untuk kecil kamu gimana? Itu saya ada di sini. Tapi tolong menolong kalau saya bikinin seperti itu. Menolong, tapi nggak harus. Ya, jadi dia akan menjawab pertanyaan kalau ditanya, dan saya cukup di sini. Nggak harus tulis di kertas. Jadi bisa pakai otak? Bisa. Ya. Jadi tergantung case by case, Pak ya. Tidak semua case, tidak semua kasus harus kliennya harus itu ya buat pohon keluarga, Pak ya. Ya, sekedar untuk untuk informasi saja. Ketika kami pendidikan, kelulusan itu selalu harus bikin pohon keluarga. Itu Kami bagian saya stres, paper 15 halaman minimal, tapi saya bikin sampai 30 lebih. Menceritakan orang tua saya, masa kecil saya, dan alhamdulillah pemberesan banyak hal. Ya. Oke. Ya. Itu bagian yang berat, Pak. Waktu saya buat juga bagian yang berat, Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini kalau, maaf, Ibu Mbak Vivi atau Ibu Vivi ya. Pak, bagaimana cara marah yang benar, Pak? Marah yang benar. Itu tolong ikuti kelas namanya anger management. Anger management, ya, okay?
marah pada orang yang tepat karena alasan yang tepat pada waktu yang tepat dengan ukuran yang tepat. Anger management, ya. Kami sudah bikin sih 3 bulan lalu sih kelas anger management. Vivi bisa ikut kelas itu anger management. Bagaimana mengelola marah yang elegan. Waduh. Marah sampai nari gitu. Marah yang tidak buat kita terluka. Aduh. Marah yang berkelas. Kelas 5. Ini dari Ibu Belinda atau Saudari Belinda. Pak, playing victim itu termasuk bagian yang mana, Pak? Bagian yang mana dari instansi, Pak, ya? Playing victim. Playing victim ya? Oke. Playing victim itu menurut saya lebih ke arah si placating. Ya. Menurut saya. Placating. Ya, sudah terjawab ya. Ini dari Bapak Trius. Apakah orang tua harus selalu mengontrol anak untuk tidak berbuat bandel? Jadi orang tua harus terlibat penuh nggak, Pak, kalau dalam pakai metode ini, metode satir ini? Metode satir itu sebenarnya bukan untuk mendidik anak, tapi lebih ke arah ketika masalah muncul, kita lakukan sesuatu. Ya. Jadi saya mengkonseling anak saya mengkonseling istri saya, dan saya mengkonseling diri saya sendiri. Ya, self-counseling. Jadi kalau soal mendidik anak itu adalah rutenya beda lagi. Ya, setiap model hanya bagian kecil saja dari sekian banyak bidang mendidik anak itu luasnya bukan main. Ini kalau ada masalah kita bisa pakai metode ini. Itu aja sih. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari saudari Evi. Tolong Pak dikasih contoh kasus yang memakai parts party. Oke. Kasus yang memakai parts party adalah sebentar ya, saya mikir dulu ya. Oke. Kasus yang saya pakai parts party adalah seseorang yang tiap kali mau kawin pasti batal. Oke. Tiap kali mau kawin pasti batal, nggak cuma 1-2 kali. 5-6 kali. Jadi saya pengen tahu apa sih yang menghalangi itu. Jadi kita bongkar jiwanya. Saya tulis di papan gede dan saya bongkar jiwanya untuk mengetahui bagian mana dari jiwanya yang punya pengaruh begitu besar bisa bikin dia batal kawin. Dan kita temukan itu. Ya, rupanya bagian ini nih yang menghalangi dia. Nah, bagian itu kita apain? Itu pertanyaannya. Bagian itu saya apain? Ya, kalau saya gedein lagi, seumur hidup nggak kawin dia. Oke, jadi saya mesti menemukan bagian lain dari jiwanya yang bisa menghandle bagian ini, atau saya pakai teknik tertentu mengecilkan bagian itu sehingga ketika dia memilih untuk menikah, bagian itu nggak menghalangi dia lagi. Nah, itu kira-kira logikanya ya. Jadi saya temukan bagian itu yang menghalangi dia untuk merit. Setiap saat akan muncul ketika mau merit, bagian itu muncul jadi gede dan kemudian menguasai semuanya. Saya mesti kecilin itu saat atau temukan bagian lain yang mengcounter bagian itu. Oke. Oke. Ini dari Ibu Risma. Ibu Risma. Ibu Risma begini, saya pernah merasa gagal membantu siswa menyelesaikan masalah konseling. Nah, sebenarnya batasan atau standar konselor membantu siswa itu gimana, Pak? Coba tolong sekali lagi. Saya pernah gagal membantu siswa menyelesaikan masalah, ini konseling ya. Sebenarnya batasan atau standar konselor untuk membantu siswa itu gimana, Pak? Batasan konselor sekolah maksudnya. Oke, tolong diingat saya juga pernah gagal dalam konseling. Oke, ya. Jadi kita sama. Oke. Batasnya itu apa? Saya bilang begini. Ada kasus tertentu, kita guyon aja sih. Virginia Satir bangkit dari kubur aja nggak bisa menolong dia. Oke. Kenapa? Karena yang namanya manusia, okay, ya dia juga perlu mau ditolong. Nah, saya ini ketika pendidikan, lihat satu kasus yang menakjubkan sekali. Orang ini sarjana master di bidang teologi dan adalah psikiater anak. Jadi bayangin, psikiater anak dan sekaligus juga adalah seorang master di bidang teologi. Sudah 2 tahun nggak bisa kerja. Kenapa? Depresi berat. Dalam waktu 39 menit. Itu sembuh total, praktek lagi. Menakjubkan nggak? Menakjubkan. Itu saya punya videonya. Tetapi saya mesti ngomong, kasus ini begitu cepat selesai karena yang dikonseling bekerja sama dengan baik sekali. Kalau enggak, ya tetap aja. Lama-lama kita perlu dikonseling nih, kalau gitu tuh. Ketemu kasus kayak gitu terus, konselornya perlu dikonseling. Ngomong-ngomong, saya setahun sekali perlu dikonseling ya.
Itu keharusan organisasi ya. Setahun sekali kita perlu minimal 1 kali dikonseling. Nah, saya udah lama nggak dikonseling, makanya muka saya kayak begitu. Ya. Mohon maaf. Katanya saudara Jeffrey dia bilang begini, apakah sebaiknya konseling dia lakukan secara terselubung, maaf, apakah sebaiknya sebuah konseling dilakukan secara terselubung atau secara terbuka, mengingat bahwa konseling ini tidak semua orang merasa nyaman gitu, merasa takut. Padahal kita tahu bahwa dia butuh konseling, tapi kalau kita konseling, sebaiknya bagaimana? Terbuka atau tertutup gitu Pak kira-kira? Ya, makanya tergantung sikon. Saya akan melihat keadaan dan mengatakan ada orang tentu yang perlu suatu tempat yang spesifik untuk bicara, ada orang barangkali dalam konteks ngobrol dan kemudian perubahan terjadi. Tergantung orangnya sih. Ya. Tergantung orangnya. Ya. Sikonnya seperti apa? Ada orang yang lebih nyaman diajak ngobrol-ngobrol, ada orang yang udah tegang dulu mau dikonseling, udah tegang duluan. Cuma diajak ngomong kok, ya. Ya, saya setuju tadi itu pengamatan bahwa orang cenderung agak khawatir kalau dikonseling. Ya, apalagi orang Asia, cenderung maunya satu sesi selesai. Di Barat, di sana psikoanalisa, udah 20 tahun di konseling, nggak selesai-selesai. Ya. Awalnya datang marah-marah. Setelah 20 tahun di konseling, tetap marah-marah. Cuma sekarang udah ngerti kenapa dia marah-marah. Itu aja sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Pak, dia minta apa namanya penjelasan dari Bapak atau jawaban dari Bapak. Dibilang kadang-kadang jujur dalam hidup kita ini kita nggak pingin seperti orang tua kita gitu, karena mereka blaming, mereka tuh keras, mereka tuh otoriter. Tapi ketika kita bertumbuh, justru kita menemukan bahwa diri kita sama dengan mereka, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Itu dia masalahnya. Ketika saya bikin paper untuk kelulusan, saya baru tahu, ya Tuhan, saya mirip banget sama papa saya. Dan saya punya 4 saudara laki, semuanya mirip papa, cetakannya papa, kelemahannya papa, kelemahan kita, kekuatan papa, kekuatan kita. Saya bilang, aduh kita mesti berubah ini. Umur saya udah 45 tahun, saya baru sadar. Itu masalah kita itu niru tanpa sadar. Maka perlu dimunculkan kesadarannya itu, ya supaya kita jadi akhirnya kita jadi sadar nih, oh ini perlu diubah nih. Kalau nggak dimunculin kita nggak tahu kita kayak papa kita loh. Ya, ada orang sumpah-sumpah nggak mau kayak papa, tahu-tahu persis kayak papanya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Veronica Kolondam. Kapan seorang konselor tahu dia burn out atau sudah perlu dikonseling? Oke, ini ada listnya ya. Ada listnya. Ya. 1, kalau disebut kata konseling, dia langsung kayak mau sakit. Oke. Nomor 2, disebut nama yang dikonseling, dia langsung mengatakan, oh Tuhan. Oke. Ketiga, dia mulai pelupa. Ya. Mulai suka pelupa. Keempat, dia mulai sakit kepala. Dan sekarang Panadol terus kalau kemana-mana dibawa terus pegangannya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, rasanya pengen lari dari semua ini. Oke, itu adalah tanda-tanda seorang mulai burn out dalam hal konseling nih. Ya. Maka seorang konselor itu mesti tahu diri dan lakukan namanya self-care. Self-care itu is a big thing dalam dunia konseling. Kita mesti self-care. Jangan sampai kita nolong orang, kitanya sendiri hancur. Ya, perlu jaga diri. Ya, karena banyak konselor lama-lama ya perlu sering dikonseling gara-gara itu. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Vera. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna Dewi. Dia bilang begini Pak Kirno, saat kita mengkonseling anak remaja, boleh nggak kita konfirmasi ke orang tuanya untuk bantu mecahin masalah? Bisa begini, kalau anaknya perokok, anaknya seks bebas, kita udah konseling dia, kita laporin ke orang tuanya. Boleh nggak begitu? Loh, justru satir itu adalah konseling keluarga. Orang tuanya diajak konseling sekalian. Dimasukin dalam ruang konseling. Ya, itu harus melibatkan seluruh sistemnya. Ekosistemnya itu mesti terlibat. Kalau enggak kita repot. Jangan-jangan mamanya yang sering beliin rokok. Ya kita nggak tahu juga tuh. Oke. Siapa tahu kan? Itu yang kita perlu cari tahu. Dari mana dia bisa beli rokok? Oke, rupanya mamanya perokok, suka naruh di meja. Kita konsumsi habisan. Tahu-tahu pulang ke rumah dia tinggal ambil di meja. Jadi justru menolong Pak Kirno ya. Ya. Jadi kita konfirmasi ke orang tuanya. Selama itu orang tua dia sendiri. Yang repot kalau orang tua tetangga diberitahu semua anak ini punya masalah yang parah. Aduh, ini menarik sekali. Banyak pertanyaan sekali Pak Kirno. Ini luar biasa nih orang-orang. Lanjut. Ya.
Bu Fer, pertanyaan udah masuk, tapi Bapak udah jawab. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, apa bedanya, bagaimana caranya ketika kita ada masalah dan bagaimana kita menggunakan reaksi dan menggunakan respon? Oke. Kapan reaksinya, kapan responnya? Dalam segala sesuatu itu mesti respons. Karena reaksi itu otomatis, respons itu pilihan. Saya kayak contoh ya begini. Oke, ini ada pengalaman beneran nih, satu orang nih, ya, yang cerita ke saya. Dia ini kalau nyetir, kalau diserobot orang, dia akan serobot balik. Itu namanya reaksi. Otomatis, siapapun juga yang serobot dia akan serobot balik. Nggak bisa ditahan. Otomatis. Udah gitu, dia berhentiin mobil depan orang itu. Kemudian turun dari mobil. Dan ngajak itu orang berantem. Tapi kalau orang itu badannya gede, dia akan begini. Naik lagi. Kalau badannya kecil, diajak berantem. Nah, itu namanya respons. Ya. Jadi, dia melakukan dua, respons dan reaksi. Oke, disalib, dia reaksi, langsung balas. Respons, badannya gede, kita mundur. Ya. Jadi respons itu pilihan, melihat situasi dan menanggapi. Jadi anytime kita mestinya respons, yang pernah bereaksi, karena reaksi itu adalah kadang-kadang nggak bagus. Karena itu otomatis, nggak mikir dulu, nggak tahu sikonnya. Begitu ya jawabannya. Ini tadi ada satu pertanyaan sangat penting dari Danny March. Soal DSC ya. Coba lihat. Bicara Pak Sukarno tadi bicara tentang kepribadian berdasarkan DISC, kan nggak bisa diubah. Ya, itu hanya bisa diasah. Sedangkan stansi based on social model itu kan bisa dibentuk remodel menjadi kongruen. Apakah stansi dengan kepribadian merupakan term yang sama, tapi karena dipakai oleh orang yang berbeda, maknanya jadi beda? Enggak, menurut saya beda. Oke. Konsepnya sendiri itu sudah beda sekali. Sekalipun di permukaan, contoh, blaming itu adalah temannya adalah yaitu namanya kolerik. Ya kan? Oke, itu antara dis dengan stansi itu bisa dipasang. Tapi konsep pemikirannya muncul dari mana saja sudah beda. Dis itu hasil dari ketika lahir, bawaan katanya, sementara satir model mengatakan ini hasil daripada pembelajaran, pembentukan. Ya, jadi menurut saya ini beda. Tapi saya mesti mengakui satu hal ya. Saya mengatakan bahwa tadi saya kayak contoh dua anak. Dia papa mama berantem. Yang satu jadi placating, satu jadi blaming. Kenapa? Kenapa nggak dua-duanya jadi placating? Kenapa nggak dua-duanya jadi blaming? Kenapa? Atau irrelevant? Menurut saya, karena ini ada unsur kepribadian. Jadi rupanya dari bawaan dari lahir, orang tuh sudah ada disknya itu. Ya, nature versus nurture lah, kira-kira gitulah. Ya, disk itu adalah nature, stances adalah nurture. Ya, oke, lanjut, Profesor, silakan. Ada dua pertanyaan yang hampir sama, itu tentang kecemasan. Gimana caranya kita atasi kecemasan sehingga tidak bergantung kepada obat dari psikiater gitu. Ada dua pertanyaan yang hampir sama, jadi saya gabungkan jadi satu. Oke. Kecemasan adalah tukang pos. Dia menyampaikan pesan. Oke. Nah, sekarang bayangkan begini, oke. Depan rumah saya ada orang ngantar pesan message, oke. Dia bel pintu, ya. Oke. Saya lihat dari atas. Oh, dia. Lalu udah tahu lah. Dia pasti akan pesannya ini. Oke, jadi saya biarin dia. Dia ngapain? Buat dia pesan ini penting loh. Saya mesti sampaikan pesan ini. Karena saya nggak ngapa-ngapain, dia ngapain? Dia gedor pintu saya, goyang pagar saya. Saya biarin dia. Dia padahal mesti harus sampaikan pesan ini. Dia goyang pagar saya. Saya diamin dia. Dia ngapain? Dia ambil batu, dia lempar saya punya kaca. Perang, saya biarin juga. Dia ngapain? Dia bakar saya punya rumah. Hanya demi supaya saya datang dan dengerin pesannya. Itu kecemasan. Dia hijack badan kita. Dia ambil alih badan kita, dibikin jadi lemes, kadang dibikin jadi pingsan, kadang jadi gemetaran. Itu adalah si tukang pos ini nih, si anxiety ini nih. Maka kita mesti datangin dia, terima pesannya, ya udah dia pergi, nggak usah muncul lagi. Jadi pertanyaan penting ketika orang alami anxiety adalah begini, anxiety ini lagi ngomong apa sama kamu? Begitu ketahuan, dia udah nggak usah muncul.
Nah, ini case yang saya tangani adalah banyak kasus kecemasan. Yang ketika ditanya, message-nya apa? Kecemasan itu kan menyampaikan pesan. Pesannya apa? Begitu ketahuan pesannya, kecemasan dikasih tahu, oke, thank you ya. Karena pesan kecemasan selalu baik. Selalu sifatnya lebih ke arah membela diri, perlindungan, survival. Begitu saya terima message-nya, saya cukup bilang, oke, thank you ya buat pesannya. Got it. Oke, ya udah, lu nggak usah muncul lagi. Oke. Udah, itu aja. Secara simpel ya, sederhananya ya. Itu cuma tukang pos. Tapi tukang pos bisa bikin kita jadi kacau balau hidupnya kalau kita nggak handle dia dengan baik. Selama bertahun-tahun, saya itu tiap tengah malam pasti bangun. 1 jam. Dan itu terjadi puluhan tahun. Saya selalu bangun tengah malam dan selalu muncul pikiran yang sama. Apa itu? Kamu persiapan untuk acara ini nih, persiapan. Selalu persiapan. Akhirnya suatu hari saya sadar, ada bagian diri saya, ini patch party. Ada bagian diri saya yang tiap tengah malam gedor saya, bangunin saya, hanya untuk suruh saya rajin persiapan. Jadi suatu hari, sebelum tidur saya ngomong sama diri saya, ada bagian diri saya yang tiap tengah malam bangunin saya supaya saya rajin persiapan. Oke, I got the message. Saya akan rajin persiapan. Akan rajin. Tapi tolong jangan muncul tengah malam. Muncullah di siang hari. Percaya nggak percaya? Semenjak malam itu, saya tidak bangun lagi tengah malam. Message-nya udah ketemu. Dia nggak usah gedor-gedor lagi gangguin kita. Itu kecemasan. Oke. Gitu kira-kira simpelnya ya. Oke. Sederhananya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Sukirno. Seberapa berpengaruhnya pohon keluarga bagi kehidupan kita, dan bagaimana cara memulainya kalau orang tua kita nggak punya banyak info? Saya punya teman ketika pendidikan di Singapura yang pergi pulang ke Tiongkok. Untuk apa? Cari om tantenya di kampung sana karena papa mama udah meninggal. Jadi dia nggak punya data, dia terpaksa ke Tiongkok loh. Saya itu pulang ke Pontianak, interview papa mama saya mengenai masa kecil mereka dan engkong saya kayak orang kayak apa, emak saya kayak apa. Saya dulu nggak tahu. Akhirnya saya jadi tahu gara-gara saya bikin paper itu. Nah, papa saya ternyata info dari mama saya lebih hebat. Mama saya lebih tahu sejarahnya papa saya. Lucu juga ya. Oke. Nah, jadi mama saya yang kasih banyak info dan saya baru tahu si X itu di sekolah itu dulu SMA itu saudara kamu. Ya Tuhan, saya dari dulu nggak tahu. Jadi banyak informasi yang muncul ketika saya bikin pohon keluarga. Berapa pentingnya ini? Saya kira kalau Anda, jadi gini, pohon keluarga itu punya 3 fungsi. Oke? 1, membereskan unfinished business. Dan semua kita punya unfinished business. Nomor 2, menemukan pola-pola dalam keluarga. Pola apa? Contoh, pola penyakit. Segala sesuatu yang berulang 3 kali itu namanya pola. Kata guru saya John Benman, 1 kali namanya kejadian, 2 kali namanya kebetulan, 3 kali itu pola. Artinya kalau ada 3 kali, pasti ada 4 kali. Jadi saya akan tanya nih, di rumah ini, di Korea, siapa yang punya penyakit kanker? Oh, ada 3, Pak. 2 om, 1 tante. Saya sekarang sudah mesti teng. Saya punya itu alarm sudah bunyi nih. Ini ada 3 orang kena kanker. Oke? Berapa di sini yang cerai di keluarga ini? Ada 3, Pak. Teng. Ini sudah pola nih. Oke? Jadi tujuan menemukan pola. Yang ketiga adalah mencoba menemukan kekuatan-kekuatan dari masa lalu yang bisa dipakai untuk menghadapi masa depan. Itu 3 fungsi peta keluarga. 1, membereskan unfinished business. Nomor 2, temukan pola-pola dalam rumah tangga dan masa lalu. Yang ketiga, menemukan kekuatan menghadapi masalah untuk kedepannya. Itu tujuan pohon keluarga dibikin. Ya. It's a very, very powerful tool. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ini kapan penelitian dimulai, Pak? Itu pertanyaan yang bagus. Sudah ditanya dari 5 tahun lalu. Dari 5 tahun lalu ditanyain. Ini banyak yang berharap segera dilaksanakan. Saya kalau ditanya gitu, saya selalu bilang,
ya Tuhan kapan ya? Maksud saya tanya ke Tuhan juga gitu. Ya Tuhan kapan ya? Oke, begini, saya kasih tahu dulu ya. Saya kasih tahu begini. Ini ada usulan dari Ibu Veronica Kolonda. Oke. Hadir di sini Ketua Yayasan Cinta Anak Bangsa. Minta saya bikinin berupa rekaman. Jadi rekamannya itu 20 menit, 30 menit, ditaruh di YouTube. Yang ikut pelatihan dikasih akses kodenya untuk dapatkan itu pelatihan, nonton, nanti akan, jadi nonton dulu, ketika ketemu saya nggak usah lagi menjelaskan. Anda cukup belajar, nanti kemudian saya akan muncul dan kita akan bahas itu. Itu akan menyingkat waktu sekali kalau itu bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan, I can do a lot. Ya, kita lagi pikirin lakukan itu. Sehingga teman-teman semua akan bisa ikut, nonton dulu, setelah nonton, berapa episode, nanti saya akan muncul, kemudian kita akan bicarakan ini kayak gini. Oke, begitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, tapi saya baru invest waktu untuk bikin rekamannya. Itu, oke. Begitu ya. Saya rasa itu ide bagus sehingga semuanya bisa. Oke, active learning namanya. Oke, good. Oke ya, kalau itu bisa dilakukan, banyak sekali yang bisa belajar. Oke, terus terang saya pengen ngomong sesuatu. Saya merasa bahwa umur saya ini, saya sekarang tahun ini 60 tahun. Saya merasa waktu saya cuma perlu punya 10 tahun, dan saya tanya diri saya, dalam 10 tahun kamu mau ngapain? Saya tanya diri saya, dalam 10 tahun ini, apa yang penting? Yang kamu katakan, no matter what, I'm gonna do this. Dan menurut saya ingin tinggalin satu saja. Saya pengen tinggalin Satya Model untuk orang Indonesia. Karena saya satu-satunya orang Indonesia menjadi member dari Satya Pacific Institute. Saya satu-satunya yang mendapatkan pelatihan internasional. Saya rasa saya perlu lakukan ini, saya tinggalin untuk orang bisa belajar. Sehingga ketika saya nanti berangkat menghadap Tuhan, saya sudah lakukan apa yang menurut saya adalah penting. Jadi dalam 10 tahun ini, umur saya 60-70 tahun, saya bermaksud meninggalkan itu. Begitu ya. Oke, ini pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir Pak Kirno. Siang Pak, apakah inner child dapat berpengaruh terhadap kehidupan orang ini di masa depannya? Karena banyak orang yang inner child tuh dia bertumbuh tapi ada bagian dari masa kecilnya nggak ikut bertumbuh begitu. Tetap takut, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi cara menolongnya gimana Pak? Inner child itu kita pakai dua. Satu pakai pohon keluarga, kedua pakai Patchpati. Oh, jadi pohon keluarga dan Patchpati. Oke. Jadi Ibu Dewi Tanita ini harus ikut training ini karena lebih diperdalam tentang pohon keluarga dan Patchpati untuk mendalami yang namanya inner child. Pak Sukiro, terima kasih banyak untuk pemaparan yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban yang sangat baik dan sangat mudah dipahami oleh peserta. Dan mari kita raise hand, kita berikan apresiasi acknowledge kepada Pak Sukirno. Thank you so much Pak Kirno yang sudah